Recording in progress. Baik, kita mulai ya acara pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, perwakilan operator dari 56 SMK di Provinsi Bali. Terima kasih juga yang sudah hadir secara daring untuk mengikuti acara pelatihan operator PPDB tahun 2022 pada hari ini. Nah, ini adalah kelanjutan dari sebelumnya sudah kami sosialisasikan terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Sebelumnya kami lakukan secara daring terkait dengan mekanisme, tata cara, prosedur untuk pendaftaran PPDB di tahun ini. Nah, pada hari ini kita akan laksanakan pelatihan bagi Bapak Ibu selaku operator, di mana memang pada tahun ini PPDB akan dilaksanakan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya PPDB dilaksanakan dalam beberapa tahapan, ya. Jadi ada tahap 1, kedua, dan ketiga. Namun di tahun ini kita akan laksanakan pendaftaran PPDB-nya dalam satu tahapan, yaitu hanya selama 4 hari dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni. Yaitu yang mungkin membutuhkan nanti atensi dari Bapak Ibu sekalian, karena memang karena serentak tentu membutuhkan konsentrasi yang cukup ya di sana. Ya, jadi nanti mohon juga didata bagi Bapak Ibu operator yang baru bergabung tahun ini atau ada perubahan terkait dengan operatornya, nanti bisa menghubungi tim kami setelah sosialisasi ini, ya. Nah, nanti secara teknis untuk demo programnya dan tutorial lainnya nanti akan dipandu oleh rekan kami dari pihak Telkom selaku penyedia jasa layanan PPDB di tahun ini. Jadi ada Pak Febrian di kanan saya, kemudian Ibu Fajar dan Bapak Weda, ya. Jadi untuk komunikasi lebih lanjutnya nanti pada saat pelaksanaan atau setelahnya nanti Bapak Ibu sekalian sudah tergabung di dalam grup PPDB? Sudah ya, di telegramnya operator PPDB. Nanti yang belum bergabung mohon diinfokan ke kami agar bisa kami masukkan di dalam grup. Jadi nanti komunikasi lebih lanjutnya, hal-hal teknis lainnya terkait dengan pelaksanaan, tata cara, sistem dan sebagainya, nanti kita komunikasikan secara intens di dalam grup
Telegram operator PPDB. Ya. Nah, jadi saat ini kita akan mendemokan aplikasi demo yang nanti akan didemokan oleh pihak Telkom. Kemudian mungkin hari Kamis kami akan juga lakukan sosialisasi secara daring kepada kepala sekolah SMP, kemudian SMA, SMK di seluruh Bali. Nah, jadi kemarin baru kami rilis video tutorial panduan untuk melakukan pendaftaran jenjang SMA, yaitu di jalur sertifikat prestasi dan afirmasi. Nanti Bapak Ibu akan kami informasikan link YouTube-nya yang sudah kami share di YouTube kami di portabel BP Tekdik. Nanti bisa diinformasikan kepada seluruh calon peserta didik yang tentu akan sangat membutuhkan informasi ini. Dan kami juga sebentar akan rilis buku panduan. Ada panduan bagi siswa dan juga bagi operator. Nanti untuk yang siswa juga akan segera kami informasikan agar Bapak Ibu bisa nanti men-share-nya dan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Ya, seperti ini kan. Jadi untuk PPDB SMK di tahun ini sedikit perbedaannya selain tadi dari pentahapannya yang dilakukan secara serentak sama dengan SMA juga. Ya. Nah, untuk yang tahun ini kita ada jalur perpindahan tugas orang tua sebesar 5% itu masuk di zonasi. Ya, itu sedikit perbedaannya dengan tahun yang lalu. Kemudian untuk jalur afirmasi, ya seperti yang sudah ada di Juknis, bahwa semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, ya bagi yang memilih jalur afirmasi akan dapat langsung diterima sesuai dengan zonasinya. Ya seperti itu mungkin penekanannya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah agak lama ini molornya dari jam 9. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Weda. Kemudian setelah paparan baru nanti kita bisa lakukan tanya jawab hal-hal terkait dengan pelaksanaan PPDB di tahun ini. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Baca mau tapi? Iya, yura bajunya. Ya, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Terima kasih waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh Ibu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Perkenalkan, nama saya Weda dan rekan saya ada Mas Febrian yang nanti akan membantu untuk menjelaskan bagaimana proses atau alur PPDB online tahun 2022. Nah, yang pertama, PPDB online sendiri memiliki aturan-aturan yang harus diikuti, yaitu peraturan-peraturan atau kebijakan dalam pelaksanaan PPDB online. Yang seperti kita ketahui yaitu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu memiliki ketentuan dalam jalur-jalur yang akan digunakan dalam seleksi PPDB online seperti itu. Menurut peraturan Kemendikbud nomor 1 tahun 2021 ada 4 jalur yang dapat ditempuh oleh peserta didik baru, yaitu jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur perpindahan dan jalur prestasi. Kemudian ada juga dari SK Mendikbud nomor 1 tahun 2020, yaitu pengaturan tentang ujian nilai sekolah untuk jalur zonasi dan afirmasi tidak menggunakan nilai ujian. Kemudian untuk melakukan sosialisasi terkait PPDB zonasi dan ditetapkan dalam sosialisasi terkait Permendikbud nomor 44 tahun 2020. Di SK Mendikbud nomor 4 tahun 2020 juga mendukung dengan pelaksanaan PPDB secara online. Kenapa secara online? Yaitu untuk mempersingkat dari COVID-19 dan yang masih
berlangsung sampai saat ini. Kemudian penerapannya sendiri yang berada di Provinsi Bali khususnya untuk jenjang SMK, di sini secara peraturan atau juknis itu ada dibagi menjadi 3 jalur dengan presentasinya masing-masing. Di jalur prestasi sendiri sebanyak 60%, nanti terdapat beberapa kriteria untuk jalur prestasi sendiri. Di sini memang kuota secara keseluruhan yaitu 60% dari daya tampung sekolah. Kemudian dari jalur afirmasi sendiri terdapat 30% dan jalur zonasi sebesar 10% dari daya tampung sekolah. Berikut untuk persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diperlukan peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran PPDB online. Seperti usia dan dibuktikan dengan akte, usia sendiri yaitu 21 tahun, yang berusia 21 tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Kemudian memiliki ijazah yang menegaskan bahwa sudah lulus jenjang SMP untuk melanjutkan ke jenjang SMK. Yaitu dibuktikan bisa dengan ijazah, STTB atau surat keterangan lulus SKL. Kemudian ada juga surat pernyataan orang tua atau wali untuk melampirkannya dalam proses pendaftaran. Untuk persyaratan khusus sendiri memiliki perbedaan di setiap jalurnya. Seperti jalur zonasi sendiri, di sini jalur zonasi memerlukan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Namun untuk di jalur zonasi saja yang memiliki ketentuan minimal 1 tahun diterbitkannya kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Untuk ketiga jalur lainnya memerlukan kartu keluarga namun tidak memerlukan syarat minimal 1 tahun seperti itu. Untuk jalur afirmasi sendiri ini dibuktikan dengan keikutan serta program dari program tidak mampu dari KKS, KPS, KKH, BPJS, KIS, iuran dari pusat. Dan surat keterangan rekomendasi dari ahli atau hasil asesmen dari pihak sekolah. Jadi bahwa menerangkan siswa tersebut kurang mampu atau memiliki status disabilitas seperti itu. Untuk jalur prestasi sendiri nanti dibagi menjadi 2, yaitu sertifikat prestasi yang bisa ditunjukkan dengan bukti foto atau scan sertifikat asli dari provinsi, kabupaten, kota atau sesuai dengan kewenangan atau pihak penyelenggara pengeluaran dari sertifikat. Atau bisa juga memberikan surat keterangan dari pihak sekolah bahwa memang benar sertifikat itu dikeluarkan untuk peserta didik seperti itu. Nah, untuk jalur ranking nilai rapor sendiri nanti akan diakumulasi 5 semester terakhir dari beberapa mata pelajaran ya. Akumulasi nilai seperti itu. Nah, di sini untuk penjelasan jalur sendiri di SMK jalur prestasi berkuota sebesar 60% dari total keseluruhan 100% jalur. Dari sertifikasi prestasi sendiri yaitu 15% dan dibagi menjadi 3 sub bagian. Pertama 5% dari sistem akademik, kemudian 5% dari sistem non akademik dan 5% lagi dari seni budaya Bali. Untuk informasi tambahan, seni budaya Bali di sini mungkin jangan dipisah maksud seni dan budaya Bali bukan, tapi seni budaya Bali seperti itu. Dengan melampirkan sertifikat prestasi yaitu pengesahan dari dinas terkait, provinsi, kabupaten, kota, atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat. Dari jenis jalur ranking raport sendiri itu berbobot 45% dengan akumulasi 5 raport nilai 5 mata pelajaran dari 5 semester terakhir seperti itu. Jalur afirmasi sendiri yaitu jalur yang diperuntukkan untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dengan ketentuan dapat langsung diterima sesuai alamat domisili yang berdasarkan kartu keluarga seperti itu.
Di jalur afirmasi sendiri yang disebutkan dengan surat keterangan atau surat asesmen pihak sekolah bahwa menyatakan keadaan dari siswa tersebut seperti itu. Surat khusus untuk jalur afirmasi sendiri. Di jalur zonasi yaitu kuotanya 10%. Nah, di jalur zonasi ini adalah dari zona atau pengukuran zona dari alamat tinggal siswa ke alamat sekolah gitu. Diukur berdasarkan jarak udara. Maksudnya jarak udara ini adalah jarak dari titik A ke titik B tidak mengikuti alur peta jalan pada maps, tapi langsung ditarik secara garis vertikal seperti itu. Jarak dari titik rumah peserta didik baru ke sekolah yang akan dituju. Kemudian persyaratan kartu KK atau domisili di sini yang memiliki persyaratan khusus yang harus diterbitkan 1 tahun sebelum masa jalur pendaftaran dibuka seperti itu. Khusus untuk jalur zonasi saja. Dari segi mungkin ada yang bertanya dari kartu keluarga atau domisili mana yang lebih diutamakan seperti itu. Mungkin bisa kartu keluarga dulu, baru nanti akan dilihat dari surat domisili. Untuk jalur sekolah di zonasi ini juga ada jalur sekolah yang berdasarkan perjanjian Banjar atau desa adat. Seperti itu, sudah termasuk di kuota jalur zonasi. Nah, dasar-dasar seleksi atau parameter seleksi yang sempat saya sampaikan sebelumnya untuk jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, nanti di dalam setiap jalur akan ada yang namanya dasar seleksi. Dasar seleksi adalah dasar yang digunakan untuk menyaring pendaftaran para peserta didik baru jika menemui kendala, semisal jalur zonasi itu sudah ada peserta didik baru yang mendaftar dengan jarak dari rumah peserta didik baru ke sekolah jaraknya sama seperti itu. Jadi akan ada lagi filter yang digunakan untuk menentukan peringkat siswa yang akan masuk ke dalam jalur zonasi. Jika sudah sama, maka akan digunakan dari usia peserta didik baru yang mendaftar. Jika jaraknya sama, ada dua orang siswa yang mendaftar, jaraknya sama, maka akan ditentukan kemudian langkah kedua yaitu dengan usia dari peserta didik baru tersebut, seperti itu. Dari afirmasi sendiri itu dari jarak tempat tinggal dan sekolah tujuan, dan dapat memilih ketentuannya dengan 2 pilihan sekolah. Nanti di sistem juga dijelaskan dan ada pemberitahuan bahwa langkah-langkah untuk setiap jalur seperti apa, seperti itu. Untuk jalur prestasi sendiri yaitu kuota 60%, diakumulasi dari nilai skor dan rapot oleh sekolah, dan pendaftarannya diatur juga dari pasal 26 Permendikbud dan mendapatkan pilihan 3 pilihan sekolah. Dari mekanisme pelaksanaannya sendiri, alur secara umumnya bisa Bapak Ibu lihat di depan bahwa semuanya hampir dilakukan secara online. Dari mulai pendaftaran, melihat hasil pendaftaran, menunggu hasil, dan pendaftaran ulang seperti itu. Untuk jadwal pelaksanaan sendiri, secara juknis, pendaftaran itu dimulai dari tanggal 25 sampai tanggal 22, sampai tanggal 22 Juni 2022. Untuk seleksi sendiri berlangsung dan hingga pengumuman. Untuk seleksi dan pendaftaran mungkin akan dibuka sesuai jadwal, namun bisa dikondisikan nanti dari setiap sekolah seperti itu. Dalam sistem atau fitur modul dalam PPDB online nanti yang setelah penjelasan secara umum akan dilaksanakannya sistem demo seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencoba sistem dari sisi operator, dari sisi sebagai operator atau sisi sebagai siswa didik baru seperti itu. Intermezzo sedikit dari sistem portal umum dari kami sendiri itu di www.siapppdb.com seperti itu. Untuk saat ini
sudah ada 4 provinsi yang menyelenggarakan PPDB tahun 2022 dan sudah ada 14 kabupaten kota peserta PPDB online 2022. Bisa di situs Siap PPDB Online ini melihat bahwa kabupaten atau kota mana yang sudah melakukan PPDB secara online bersama kami. Nah, di sini adalah kita lihat tampilan awal dari situs PPDB untuk siswa seperti itu. Jadi ini tampilan awal nanti yang diperlihatkan pada saat memasukkan alamat situs dari PPDB SMK gitu seperti itu. Nanti dari awal akan ada sebelum tanggal pendaftaran ya. Sebelum tanggal pendaftaran nanti akan ada situs demo dan situs asli yang akan digunakan peserta didik baru. Cuman bedanya ada di smkbali.demo siap PPDB, sedangkan yang aslinya tanpa demo seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari situs operator Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah. Ini tampilan situs operator yang dapat dicoba juga di situs demo. Situsnya berada di operator.demo.siap/ppdb.com seperti itu. Jika nanti untuk situs asli tinggal menghilangkan kata demo seperti itu. Sekilas dapat dilihat bahwa semua fitur-fitur yang digunakan atau dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB baru khususnya buat operator bisa terlihat di sini dan jenjang-jenjang ataupun jalur-jalur yang akan digunakan untuk konfirmasi jalur PPDB seperti itu. Nah, di sini untuk fitur situs publik sendiri yaitu fitur peserta didik baru nanti bisa mengirimkan pesan, ada kolom pesan di pojok kanan di pojok kiri bawah bahwa jika ingin menanyakan tentang pelaksanaan PPDB atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang registrasi seperti itu bisa melalui satu buah situs tersebut. Jadi satu situs itu sudah bisa untuk melakukan pendaftaran untuk pertanyaan secara langsung seperti itu. Nanti akan ada rekan-rekan kami yang akan berusaha membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situs publik sendiri, siswa juga dapat mampu untuk melakukan pencetakan ulang jika terjadi kesalahan atau lupa atau bukti pendaftarannya hilang bisa dilakukan sistem cetak ulang kembali seperti itu. Nah, di situs publik sendiri untuk registrasi ulang atau pendaftaran ulang bisa dilakukan juga semuanya secara online. Dan untuk bantuan tambahannya, siswa juga dapat melakukan pengecekan alur atau progres dari pendaftaran itu sendiri melalui ponsel pintar atau smartphone. Tinggal kita menggunakan aplikasi tersebut untuk memantau dan melihat progres dari PPDB online seperti apa, seperti itu. Setiap peserta didik baru yang dapat diunggah di Google Store dan Google Play Store, dan yang untuk iOS sendiri nanti tinggal di search atau dicari dah Siap PPDB Online. Nah, untuk penjelasan umum dari sistem PPDB Online, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai live demo dari sistem PPDB Online, baik itu view dari siswa maupun dari view dari operator sekolah seperti itu. Sekian dan terima kasih. Yes, oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Febrian. Dalam hal ini rekan dari Mas Weda, sama nanti ada satu lagi yaitu Mas Rukma. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung di grup Telegram Bali Operator itu ya. Nah, itu ada 3 dari kami, saya sendiri, Mas Weda, sama Mas Rukma, yang nantinya akan mencoba untuk membantu serta mensolusikan terkait dengan kendala sistem terutama
yang Bapak dan Ibu sekalian hadapi, mulai dari saat demo saat ini ya, hingga nanti saat pelaksanaan. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat. Oke, nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Weda, PPDB online ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian kalau misalkan sudah mengikuti PPDB online ini sejak lama gitu ya, sudah terbiasa dengan dua situs ini. Yang pertama adalah situs publik. Situs publik itu artinya adalah situs yang diakses oleh khalayak umum, oleh siswa-siswa untuk melakukan pendaftaran gitu ya. Nah, untuk tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu kan hanya ada di satu situs aja ya, SMA bali.siap-ppdb.com. Nah, sekarang itu dibedakan, yaitu ada di sma-bali.siap-ppdb.com dan juga smk-bali.siap-ppdb.com. Lebih dipertegas untuk perbedaannya, SMA sendiri, SMK sendiri. Hal ini kenapa? Karena ada perbedaan. Kalau tahun lalu di tahap kedua atau ketiga saat jalur nilai rapor ya, ranking nilai rapor, itu kan bisa memilih lintas jenjang ya. Siswa bisa memilih SMA maupun SMK. Bisa memilih campuran antara SMA sama SMK. Tahun ini tidak diperkenankan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tahun ini siswa harus dihadapkan, ditanyai betul-betul jika memang datang ke Bapak dan Ibu sekalian untuk minta bantuan pendaftaran gitu ya. Mau ke SMA atau ke SMK. Kalau yang sekarang hadir berarti kan ke SMK. Pastikan siswa yang datang ke Bapak dan Ibu sekalian yang ingin dibantu pendaftarannya, dia hanya memilih pilihan SMK saja. Karena memang tidak diperkenankan lagi untuk memilih lintas jenjang itu. Nah, karena ada peraturan tidak boleh memilih lintas jenjang itu, sehingga untuk situs publiknya dibedakan antara SMA sendiri dan juga SMK sendiri. Itu ya, itu filosofi atau latar belakang kenapa sih kok situs publiknya dijadikan dua seperti itu. Nah, perbedaan yang kedua lagi, tahun ini menggunakan sistem kelompok pilihan jalur. Jadi Dinas Pendidikan di SMA ada kelompok pilihan jalur sebanyak 5, sedangkan di SMK ada kelompok pilihan jalur sebanyak 4. Nah, oke, ini saya tampilkan gitu ya. Nah, ini tadi ada yang usul di grup Bali Operator, Pak, supaya di situsnya diberikan informasi bahwasanya ini situs demo, supaya nggak terjadi seperti tahun lalu. Ada siswa yang menganggap dia sudah mendaftar, tetapi ternyata dia mendaftar di demo gitu kan. Nah, saat ini sudah kami berikan informasi bahwasanya situs yang kami buka saat ini hanyalah situs demo yang digunakan untuk uji coba dan juga simulasi. Nah, nanti siswa jika ingin melakukan pendaftarannya sesuai dengan jadwalnya masing-masing, gitu ya. Jadi kalau misalkan pendaftaran di SMK ya sama dengan SMA jadwalnya, mulai tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni. Minggu depan ya sudah mulai. Itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan yang SMA ada 5 kelompok pilihan jalur, yang SMK ada 4 kelompok pilihan jalur. Nah, nanti akan saya fokuskan di SMK ya, karena Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada ruangan ini sekarang adalah yang SMK. Kalau yang hari kemarin adalah SMA. Kelompok pilihan jalur ini apa sih gitu? Jadi siswa diberikan kesempatan bisa memilih beberapa jalur dalam kelompok jalur. Ya. Misalkan di kelompok pilihan jalur yang pertama ini kan ada jalur inklusi, ada sekolah perjanjian dan zonasi, kemudian ada nilai ranking rapor. Nah, siswa diperkenankan mendaftar sekaligus di beberapa jalur asalkan dalam kelompok jalur ini. Ya. Apa ini? Oke. Misalkan siswa yang bersangkutan sudah mendaftar di inklusi. Nah, inklusi kan adanya di kelompok pilihan jalur yang pertama ya. Begitu. Nah, kalau misalkan ingin mencoba untuk hilang. Iya keputus Zoom-nya.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai penjelasan kelompok pilihan jalur. Tadi sedikit intermezzo, sudah terlihat? Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Kelompok pilihan jalur yang SMK ada 4. Saya besar. Nah, lebih terlihat mungkin ya. Jadi di SMK ada 4 kelompok pilihan jalur. Siswa hanya diperkenankan untuk mendaftar pada salah satu kelompok pilihan jalur ini, gitu. Nggak bisa lintas. Misalkan sudah mendaftar di kelompok pilihan jalur yang pertama, maka nggak bisa untuk mendaftar atau loncat ke kelompok pilihan jalur yang kedua atau ketiga atau keempat. Dari sistem nanti sudah kami batasi gitu. Jadi nggak akan bisa lanjut. Nah, misalkan tadi saya contohkan, siswa sudah mendaftar di jalur zonasi misalkan ya. Di jalur zonasi, tapi memilih kelompok pilihan jalur yang ke-1. Gitu. Kelompok pilihan jalur yang ke-1. Maka siswa tersebut hanya punya kesempatan mendaftarkan di jalur yang lain pada kelompok pilihan jalur yang satu lagi. Adanya yaitu inklusi, sekolah perjanjian, dan juga nilai rapor. Nggak bisa, misal tadi sudah mendaftar di kelompok pilihan jalur pertama gitu ya. Kemudian mau melompat ke kelompok pilihan jalur yang kedua, di mana yang kedua ini ada afirmasi gitu. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah di kelompok pilihan jalur 1, nggak bisa loncat ke kelompok pilihan jalur yang lainnya. Oke, ini adalah situs publik Bapak dan Ibu sekalian. Tampilannya seperti ini. Nantinya di bawahnya ini akan kami tambahkan terkait dengan beberapa informasi. Ada pamflet, ada juknis, ada video tutorial, dan hal lainnya seperti tahun lalu. Ini karena memang masih proses pengerjaan videonya ya. Jadinya belum kami tampilkan. Gitu. Baik, sekarang tata cara pengajuan pendaftarannya bagaimana? Nah, pengajuan pendaftaran itu dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai 25. Sebentar, saya coba lihatkan juknisnya. Baik, terlihat ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini jadwal yang SMK. Nah, pendaftaran ya itu langsung dilaksanakan serempak tanpa ada tahap. Kalau tahun lalu, Bapak dan Ibu sekalian mungkin masih ingat ya. Kalau tahun lalu itu kan jalur afirmasi inklusi dulu, baru prestasi, kemudian nilai ranking rapor belakangan di tahap kedua atau ketiga. Nah, ini tidak. Semua jalur dilaksanakan dalam satu tahap. Seperti itu. Jadi tidak ada tahap 2, tahap 3 lagi. Semuanya dilaksanakan dalam satu tahap pada tanggal 22 hingga tanggal 25. Siswa sudah bisa melakukan pengajuan pendaftaran. Per tanggal 22 itu juga hingga pada tanggal 2 Juli, ini ya, 2 Juli, itu Bapak dan Ibu sekalian selaku operator dan juga admin sekolah sudah bisa melakukan yang namanya verifikasi pendaftaran. Jadi seperti tahun lalu ya, sudah ada yang mendaftar di sekolahnya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran. Begitu. Nah, yang berbeda lagi dengan tahun ini, ya sudah ada sekitar 3 perbedaan ya, 4 perbedaan. Satu tadi adalah situsnya dipisahkan, kemudian perbedaan yang kedua adalah menggunakan kelompok pilihan jalur, di mana kelompok pilihan jalur siswa tidak bisa loncat ke kelompok pilihan jalur yang lainnya. Perbedaan yang ketiga itu adalah tahapannya, ya tahapannya hanya satu semuanya, tidak ada tahapan kedua ataupun tahapan ketiga terkait dengan pelaksanaan. Perbedaan selanjutnya yaitu ada jadwal seleksi. Nah, apa ini jadwal seleksi gitu kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, siswa yang sudah melakukan pengajuan pendaftaran per tanggal 22 hingga tanggal 25 setelah mendaftar, itu hanya bisa mengecek proses seleksinya. Proses verifikasinya. Apakah sudah diverifikasi atau belum? Tidak bisa langsung mengecek rankingannya. Tahun lalu kan setelah siswa melakukan pengajuan pendaftaran, kemudian ketika sudah diverifikasi, langsung bisa mengecek ya, dia sementara ranking berapa, dicek terus gitu kan ya. Kalau misalkan dia nanti sudah hilang dalam rankingan, melakukan pengajuan pendaftaran lagi, seperti itu kan ya. Nah,
Ini untuk menanggulangi supaya siswa nggak melakukan pengajuan pendaftaran berkali-kali, ya. Itu menu pemeringkatan itu baru dibuka pada tanggal seleksi ini, yaitu tanggal 26 hingga tanggal 2 Juli. Seperti itu. Jadi ini adalah kebijakan dari Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Kami dari Telkom selaku penyedia layanan tentunya mengikuti apa yang tertera pada Juknis dan juga yang sudah disepakati oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi siswa yang sudah pengajuan pendaftaran pada tanggal 22 sampai tanggal 25 itu tidak langsung bisa melihat pemeringkatannya. Hanya bisa melihat status verifikasinya, apakah sudah diverifikasi atau belum. Seperti itu, atau sudah ditolak atau belum gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu ditekankan atau yang perlu diingat-ingat Bapak dan Ibu sekalian semua adalah saat verifikasi, kan ada proses verifikasi dan tolak ya. Jangan serta-merta jika memang ada dokumen atau hal lain yang belum sesuai, jangan langsung ditolak. Tapi diberitahu dulu kepada si orang tua atau siswa untuk mengklarifikasi dengan datang ke sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan langsung ditolak saklek gitu ya. Diverifikasi dulu, dimintai kejelasan dan juga memberikan kesempatan untuk klarifikasi dari orang tua ataupun dari siswanya datang ke sekolah Bapak Ibu sekalian untuk memberikan penjelasan. Di WA atau di call gitu ya. Mohon datang ke sekolah untuk klarifikasi karena ini ada dokumen yang kurang atau yang belum sesuai gitu. Ketika datang baru diklarifikasi lagi. Nah, mungkin pada saat klarifikasi memang namanya manusia ada keteledoran, ada yang kebalik dokumennya atau data adiknya yang diunggah dan seterusnya. Itu bisa diselesaikan apabila orang tua atau siswanya itu datang ke sekolah, mungkin seperti itu. Sehingga proses ditolak itu menjadi lebih sedikit dan tidak langsung dilakukan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saat verifikasi mohon untuk tidak langsung ditolak, tetapi lebih didekati dulu pendekatannya ke sisi yang mendaftar, diminta untuk melakukan klarifikasi, apakah sudah sesuai atau belum, gitu. Sehingga nanti bisa harapannya untuk ditolaknya tuh lebih kecil. Seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke situs publik. Oke, itu ya, itu terkait dengan beberapa highlight yang Bapak dan Ibu sekalian mohon untuk diperhatikan. Nah, ini ya. Oke, misalkan saya sekarang akan mendemokan sistem. Ini kan di situs publik, situs operator mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar ya. Karena tidak pernah berubah tampilannya dan untuk situsnya juga tetap di sini. Operator kalau demo ya operator.demo.siapinppdb.com. Kalau misalkan untuk realnya nanti kata demonya dihilangkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan nanti ada kendala terkait dengan belum bisa login atau mau ditukar gitu ya, yang kemarin sudah tidak menjabat lagi di tahun ini digantikan dengan orang lain, atau misalkan mau ada yang diblokir karena yang tahun lalu sudah tidak bertugas. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu sekalian menghubungi Mas Weda sama Mas Rukma nantinya di grup. Bisa di Japri, lebih baik di Japri ya. Kalau di grup nanti tenggelam, bisa di Japri, fast respon kok Mas Weda sama Mas Rukma ini. Jadi kalau misalkan sudah di Japri di Telegram, nanti bisa disampaikan mana yang mau dirubah namanya, mana yang mau diblokir, mana yang mau ditambahkan dan seterusnya. Itu terkait dengan akun Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sekarang terkait dengan demo sistem. Saya akan mencoba untuk demo sistem gitu ya. Misalkan ini untuk demo sistem sudah tahu Bapak sekalian ya. Untuk mencari NISN. Nah, data dari Dinas Pendidikan terkait data lulusan SMP dan juga MTS derajat baru kami dapatkan kemarin, sehingga sedang kami proses untuk migrasi. Harapannya maksimal di hari Kamis untuk siswa lulusan SMP dan juga MTS derajat sudah bisa untuk mencoba demo sistemnya gitu, sehingga bisa mencoba dengan NISN masing-masing. Nah, untuk mencari NISN tentunya ada di menu pendataan, kemudian pencarian siswa berdasarkan nama. Nah, ini adalah data dummy. Artinya data dummy ini adalah NISN-nya bisa digunakan untuk melakukan pengajuan pendaftaran di situs demo. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini saya tadi sudah mendapatkan NISN-nya ya. Sekarang saya mencoba untuk seolah-olah saya menjadi siswa atau orang tua siswa atau mungkin SMP maupun MTS dari lulusan siswa itu mencoba untuk membantu melakukan
Nah, kakak, nanti ditanyain mau mendaftar di jalur mana saja gitu. Misalkan zonasi ranking rapor gitu. Nah, ini zonasi ranking rapor di semua kelompok jalur itu ada zonasi sama ranking rapor. Yang menjadi perbedaan itu jalur di awalnya aja. Misalkan kelompok pilihan jalur yang pertama itu adanya inklusi. Kelompok pilihan jalur yang kedua adanya afirmasi. Kelompok jalur yang ketiga adanya sertifikat prestasi, ya. Yang kelompok pilihan jalur yang keempat adanya adalah skala perjanjian donasi dan nilai rapor. Nah, misalkan siswa yang bersangkutan itu punya dokumen afirmasi sehingga ingin melakukan pengajuan pendaftaran di jalur afirmasi gitu. Nah, silahkan diarahkan untuk siswa yang bersangkutan mengikuti di kelompok pilihan jalur yang kedua ini, karena afirmasi hanya ada di kelompok pilihan jalur yang kedua ini. Artinya, kalau siswa yang bersangkutan tadi mau mendaftar di jalur yang lain, ya hanya bisa di jalur-jalur yang ada di kelompok pilihan yang kedua ini aja. Nggak bisa di kelompok pilihan 1, ataupun 3, ataupun 4. Jadi ya, sekalian. Oke, misalkan tadi afirmasi, klik afirmasi. Nah, ini ada afirmasi di dalam kelompok pilihan jalur yang kedua ini, ya. Ada afirmasi, ada sekolah perjanjian, ada zonasi, sama ranking rapor. Misalkan tadi mau mendaftar di afirmasi, ya, klik pendaftaran, kemudian inputkan NISN-nya. Oke, tahun lulus dan seterusnya. Proses. Oke, nah ini data yang bisa di jenis kelamin dan juga tempat tanggal lahir. Kemudian tentukan kecamatan serta kelurahannya apa. Oke. RT RW, kalau misalkan tidak ada RT atau tidak ada RW-nya bisa diinputkan 0. Nomor ponsel orang tua. Nah, ini yang sangat penting ya, karena digunakan untuk klarifikasi. Oke, kemudian dilanjutkan. Proses selanjutnya adalah unggah. Oke, ini masih proses karena terkendala jaringan mungkin. Oke, nah ini. Kemudian mengunggah beberapa file yang disyaratkan di jalur afirmasi. Tadi kan mendaftar di afirmasi ya. Dokumen-dokumen yang diunggah ini tentunya berbeda antar jalur. Oke, misalkan untuk jalur afirmasi ini ada kakak. Anggap saja ini seolah-olah adalah data kakaknya. Belum berhasil unggah. Bentar, saya pakai tethering HP saya dulu. Oke, sudah tersambung. Mohon saya diberikan akses share screen lagi, Beli. Oke, saya lanjutkan. Tadi proses unggah.
Oke, unggah selesai. Ini adalah surat keterangan dokter jika tidak buta warna. Ini wajib diunggah bagi yang jurusannya yang dipilih nantinya adalah farmasi dan juga kelompok teknologi. Oke, kemudian pilih sekolah. Nah, afirmasi adalah sesuai dengan zonasinya. Untuk SMK, zonasinya mengikuti kota kabupatennya. Untuk afirmasi inklusi yang diperkenankan untuk mendaftar adalah sesuai dengan lingkup zonasinya. Kenapa kok dibatasi lingkup zonasinya? Karena ada ketentuan siswa yang sudah mendaftar di jalur afirmasi dan inklusi pasti akan diterima. Kalau memang yang bersangkutan memang lulus dalam seleksi di dokumennya lengkap dan bisa membuktikan kalau misalkan yang bersangkutan itu berasal dari afirmasi atau inklusi pasti diterima. Termasuk juga di SMK. Jadi misalkan di SMK untuk jurusan tata boga kuotanya 5 gitu ya. Ternyata 5-5-nya yang daftar dari afirmasi 10 orang, misalkan seperti itu. Maka di tata boga yang daya tampungnya 5 akan menerima 10 siswa. Karena 10 itu dari afirmasi semua. Kenapa demikian? Karena memang ada ketentuan dari Pak Gubernur gitu ya, bahwasanya untuk siswa yang statusnya afirmasi dan inklusi wajib untuk diterima atau diperbolehkan atau diprioritaskan untuk sekolah seperti itu. Istilahnya seperti itu. Sehingga untuk jalur afirmasi dan inklusi asalkan memang sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan, maka wajib diterima. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke? Dan itu lingkupnya adalah zonasinya. Kalau SMA lingkup zonasinya artinya kecamatan. Kalau di SMK lingkup zonasinya adalah kota kabupatennya. Karena belum tentu dalam suatu kecamatan ada SMK-nya gitu ya. Sehingga zonasi untuk yang di SMK diperbesar hingga lingkup kota kabupatennya. Oke, ini misalkan tadi diafirmasi sehingga pilihannya hanya di 3 ini aja. Mungkin tadi dia berasal dari Tabanan gitu, sehingga yang muncul hanya SMK-SMK di Tabanan saja. Kemudian memilih kompetensinya apa. Oke. Ini mungkin step yang tidak ada di SMA ya, karena di SMA tidak memilih kompetensi apa, sehingga di SMK ada step untuk memilih kompetensi apa. Sudah bisa memilih hingga 2 sekolah gitu. Silahkan siswa memilih 2 sekolah, kemudian klik lanjutkan. Oh sebentar. Oke. Nah, kemudian ini verifikasi, konfirmasi datanya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Kemudian klik lanjutkan dan klik cetak bukti pendaftarannya. Sebentar, saya copy. Nah, ini adalah bukti pengajuan pendaftarannya. Barulah nanti diverifikasi. Oke, sekarang kita demo coba. Tadi kan saya bilang kalau misalkan siswa yang sudah mendaftar di kelompok pilihan jalur tertentu tidak bisa daftar lagi di kelompok pilihan jalur yang lain. Nah, sekarang kita demokan. Semisal saya akan mendaftarkan siswa yang tadi itu di kelompok pilihan jalur yang lain. Tadi kan di kelompok pilihan jalur yang kedua ya, afirmasi. Sekarang saya coba untuk mendaftarkan di inklusi. Misalkan. Oke. Menginputkan ENSN yang tadi. Nah, akan terblok oleh sistem. Sistem akan menginformasikan, Anda sudah melakukan pengajuan pendaftaran pada kelompok pilihan jalur yang kedua. Nah, tadi kan afirmasi kelompok pilihan jalur kedua. Ini tadi mendemokan dia mendaftar lagi di kelompok pilihan jalur yang pertama, gitu. Jadi inklusi. Sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran lagi pada kelompok pilihan jalur yang lain. Silakan melakukan pendaftaran pada jalur di dalam kelompok pilihan jalur yang kedua. Nah, tadi kan sudah diafirmasi di kelompok pilihan jalur yang kedua. Satu-satunya cara kalau misalkan mau melakukan pengajuan pendaftaran lagi, ya pilih kelompok jalur yang kedua lagi. Nah, tadi kan diafirmasi. Sekarang silahkan masuk ke kelompok pilihan jalur yang kedua lagi dan mencoba untuk mendaftar di sisa jalur yang ada di kelompok pilihan jalur yang kedua itu. Misalkan dinilai ranking rapor gitu ya.
Nah, maka akan bisa untuk melakukan pengajuan pendaftaran. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu adalah tata cara terkait dengan proses pengajuan pendaftaran. Tidak diperkenankan untuk melakukan pengajuan pendaftaran di lintas jenjang maupun lintas kelompok pilihan jalur. Ini masih demo ya. Jadi silakan nanti jika Bapak dan Ibu sekalian mengalami kendala, seperti tadi saya ada kendala terkait dengan proses pengajuannya. Nah ini ada ini, seharusnya kan bisa ya. Ini tidak sesuai sehingga nanti saya harus menyesuaikan lagi gitu. Nanti akan saya sesuaikan dan kami update di grup. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Itu terkait dengan proses pengajuan pendaftaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tahun lalu itu karena ada tahap-tahap sehingga sisa daya tampung dari jalur-jalur sebelumnya itu dilimpahkan ke ranking rapor semuanya. Gitu ya. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang soalnya nggak ada tahap-tahap, semuanya langsung berjalan dalam satu kali kesempatan semuanya gitu. Sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti jika ada sisa daya tampung pada jalur lain akan dialihkan secara otomatis ke sistem itu ke jalur nilai ranking rapor. Nah, itu prosesnya kami bisa melakukan prosesnya meskipun pelaksanaannya berbarengan semuanya. Nah, tadi terus bagaimana dengan yang jalur afirmasi dan inklusi? Misalkan tadi kan siswa yang mendaftar di jalur afirmasi maupun inklusi akan diterima semua. Nah, proses pemindahannya bagaimana gitu kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, afirmasi dan inklusi dari Dinas Pendidikan itu kan sudah ditentukan ya, ada kuotanya sendiri sebenarnya untuk afirmasi. Oke. Sebenarnya kan ada kuotanya sendiri untuk afirmasi. Misalkan untuk SMK 1 jurusan Tata Boga, afirmasinya 2 orang, 1 orang, 5 orang, dan seterusnya. Nah, untuk yang kami limpahkan ke nilai ranking rapor, nantinya adalah kuota yang memang berasal dari kuota sebenarnya itu. Jadi kalau misalkan yang kuota afirmasi sebenarnya, itu kuotanya 7 orang. Yang daftar cuma 2 orang. Nah, 5-nya ini nanti yang akan kami limpahkan ke nilai ranking rapor. Termasuk juga yang inklusi. Di inklusi, ketentuan dari Dinas Pendidikan untuk inklusi diambil setiap sekolah itu 5. Setidaknya jaga-jaga untuk 5 orang inklusi pasti bakal daftar di SMA. Ini yang SMA. Kalau yang di SMK, setiap jurusan 1. Setiap jurusan 1. Jadi kalau misalkan dalam satu sekolah itu ada 7 jurusan, maka dijaga-jagakan untuk sekolah itu menerima 7 siswa inklusi. Seperti itu. Nah, nanti kalau memang di jurusan itu tidak ada siswa inklusinya, akan kami limpahkan ke nilai rapor semuanya. Itu. Baik, itu adalah tata cara terkait dengan pengajuan pendaftaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nantinya siswa yang sudah melakukan pengajuan pendaftaran itu tidak bisa untuk mengakses menu seleksi. Ini kan menu untuk melihat pemeringkatan ya. Tahun lalu menu ini digunakan untuk melihat pemeringkatan. Siswa ini peringkat berapa. Nah, ini nanti akan kami disable. Baru akan kami munculkan di tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli. Seperti itu. Jadi siswa belum bisa untuk melihat terkait dengan peringkatnya saat itu di posisi berapa. Hanya bisa melihat status verifikasinya bagaimana. Apakah sudah diverifikasi atau belum diverifikasi. Nah, cara melihat status verifikasi atau belum itu di mana? Nah, ini di menu pencarian, ini kan ada tombol cari ya. Nah, silakan diinputkan NISN-nya, kemudian di enter. Oke. Nanti akan muncul informasinya. Nah, ini proses verifikasi. Jadi artinya dia sedang di dalam proses verifikasi. Kalau misalkan sudah diverifikasi, ya muncul sudah verifikasi. Kalau belum verifikasi, ya muncul belum verifikasi. Siswa hanya bisa untuk istilahnya melihat, memonitoring proses verifikasinya aja. Untuk melihat pemeringkatan sementaranya baru bisa diakses di tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli itu. Nah, proses pemeringkatan pun itu masih sementara. Fixnya nanti di saat pengumuman. Nah, ini kan ada pengumuman sendiri ya. Sebentar. Saya share screen. Nah, ini kan ada jadwal pengumuman.
Jadi mulai tanggal 26 sampai tanggal 2 itu proses pemeringkatan yang bisa jadi naik turun karena proses verifikasi juga masih dilakukan ya Bapak dan Ibu sekalian. Verifikasi kan dilakukan mulai tanggal 22 sampai tanggal 2 Juli. Nah, sehingga prosesnya pasti naik turun. Nah, nanti fix penetapan untuk pengumumannya itu di tanggal 4 Juli ini. Gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sekarang saya akan mendemokan terkait dengan verifikasi. Nah, verifikasi ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Menunya sama, ini misalkan tadi siswanya atas nama siapa ini? Atas nama Agus Orleang. Nah, tentunya melihat dia daftar di jalur apa. Misalkan tadi di afirmasi, maka pindah dulu jalurnya ke afirmasi. Oke, klik menu pengajuan pendaftaran, di daftar ajuan, dan dicari namanya. Atau, nah ini, ketemu ya, Agus Orleans. Nah ini, proses verifikasi, klik menu loop ini, kemudian lakukan proses verifikasi. Nah, di sinilah Bapak dan Ibu sekalian melakukan verifikasi. Apakah datanya sudah sesuai, kemudian nilainya jika ada gitu ya. Nilai itu kan hanya ditentukan untuk yang nilai rapor jalur ranking nilai rapor aja. Kalau afirmasi nggak perlu nilai, sehingga nggak perlu diverifikasi. Nah, di afirmasi terkait dengan dokumennya, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi jangan langsung ditolak. Kalau memang ada yang dokumen belum sesuai, silakan kembali lagi dikonfirmasi, ya, dikonfirmasi melalui nomor HP orang tua yang bersangkutan, seperti itu. Oke, nah ini nomor HP orang tua atau wali. Silakan dikonfirmasi untuk datang ke sekolah melakukan klarifikasi dan juga penjelasan terkait dengan dokumen yang belum sesuai. Jika memang sudah, baru dilakukan proses verifikasi. Sudah selesai. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi prosesnya itu terkait dengan tata cara untuk siswa melakukan pengajuan pendaftaran dengan beberapa ketentuan yang tadi kami jelaskan. Mulai dari tidak boleh mendaftar di lintas lintas kelompok pilihan jalur, termasuk juga tidak diperkenankan untuk mendaftar di antar jenjang. Kalau sudah SMA, ya SMA saja. Kalau SMK, ya SMK saja. Termasuk juga tahapannya langsung satu tahapan. Tidak ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi semuanya satu tahapan. Dan proses verifikasinya itu yang seperti saya jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya untuk melakukan proses tambah operator, kemudian blokir operator, itu bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang statusnya admin sekolah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mengecek sebenarnya operator, daftar admin sama operator di sekolah saya itu siapa saja sih gitu. Untuk memastikan kembali. Itu bisa dicek di menu sini. Operator, sebentar saya besarkan. Ini ya. Sudah terlihat? Oke. Nah, ini di menu operator. Kemudian klik daftar operator. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat daftar operator di sekolah masing-masing. Misalkan ini di SMK Bali, SMKN 1 Bangli. Nah, daftar operatornya adalah ini. Nah, silakan dicek. Bagi yang memang mau dihapus, nah, nanti diblokir. Menunya diblokir, sebentar, blokir operator. Nah, ini, diblokir operator. Ya, kalau mau melihat daftar operator, menunya di daftar operator. Ini menu ini hanya ada di admin sekolah. Nah, untuk melihat sebenarnya akunnya Bapak dan Ibu sekalian itu operator sekolah atau admin sekolah, bisa dilihat di pojok kiri atas. Nah, itu ada informasinya. Operator sekolah atau admin sekolah. Admin sekolah bisa melihat operator, bisa menambahkan operator, bisa blokir operator. Itu. Nah, yang statusnya tidak hijau seperti ini kan ada yang hijau, ada yang tidak. Nah, yang tidak hijau ini artinya belum aktivasi. Jadi belum bisa untuk mengakses ke situs operator. Kalau yang sudah hijau artinya sudah aktivasi. Nah, ini ada dua, admin sekolah sama operator sekolah. Levelnya lebih tinggi admin sekolah. Admin sekolah bisa menambah operator sekolah, bisa blokir operator sekolah. Tapi kalau operator sekolah tidak bisa menambahkan siapapun. Gitu. Jadi mungkin ketua pelaksana di sekolah masing-masing gitu ya. Nah, itu silakan dijadikan admin sekolah, sedangkan mungkin anggota yang membantu bisa dijadikan sebagai operator sekolah. Perbedaan level akun cuma itu aja. Admin sekolah bisa menambah, bisa blokir, sedangkan yang operator sekolah tidak bisa nambah, tidak bisa blokir.
Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau memang masih kesulitan, silakan. Tadi langkah akhirnya yaitu japri ke Mas Weda sama Mas Rukma supaya dibetulkan dan supaya melakukan proses hal-hal yang memang diperlukan. Termasuk kalau misalkan mau tukar gitu ya, namanya ditukar dengan yang sekarang misalkan, karena menggunakan email sekolah Pak, jadi nama yang tahun lalu diganti dengan nama operatornya sekarang. Gitu, seperti itu juga bisa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu terkait dengan demo sistem. Setelah ini adalah proses tanya jawab. Harapannya Bapak dan Ibu sekalian melakukan proses tanya jawab. Barangkali yang sudah membawa laptop juga mungkin bisa langsung melakukan demo sistem tersendiri gitu ya. Nanti jika memang ada kendala, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan di grup gitu ya. Nah, harapannya jangan japri. Kalau japri biasanya saya nomor 2 kan. Saya jawab yang di grup dulu. Supaya apa? Kalau grup itu kan bisa sharing ya. Barangkali ada yang berkendalanya sama sehingga informasinya juga tersampaikan. Kalau japri kan untuk dirinya sendiri. Nah, biasanya japri saya jawabnya sedikit slow. Saya utamakan yang di grup operator dulu. Kalau operatornya sudah bersih semua, nggak ada kendala, baru nanti saya lihat yang japri-japri itu. Nah, jangan sungkan jika memang ada kendala, dilaporkan pada grup Telegram operator itu. Itu saja, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya adalah proses tanya-jawab. Bapak dan Ibu sekalian, kami perkenankan jika memang ada hal yang ingin ditanyakan. Selamat pagi. Saya mohon izin, saya dari SMK Negeri 4 Denpasar, mewakili beberapa operator yang baru. Tampaknya di sini juga ada beberapa baru. Saya ingin menyatakan bahwa tadi sebenarnya Bapak agak kecepatan tadi memaparkan materinya. Tadi saya rasa untuk operator yang lama aja masih terbaca, artinya terbata-bata membaca dan mengikuti instruksi Bapak, apalagi yang baru. Ini yang baru kayaknya juga bingung, Bapak bilang A, B, C, langsung D. Ya, jadi makanya saya tadi mau interupsi untuk agak dipelankan, karena kalau Bapak sendiri yang membuat pasti mengerti, kalau kita beda lagi. Pemahaman saya tadi, saya ingin bahas dari tanggalnya itu. Tadi kan dari tanggal 22 itu mereka sudah mulai bisa mendaftar. Berarti kita juga sesuai dengan tadi, kalau saya tidak salah tangkap, tadi tanggal 22 sudah mulai daftar dan juga sudah mulai bisa di-verif. Nah, untuk penolakan di tanggal 26 baru kita bisa melakukan pemanggilan seperti itu. Benar Pak ya? Artinya biar nggak salah, karena informasinya tadi agak cepat di bagian itu. Jadi benar Bapak ya, jadi tanggal 22 itu operator dengan timnya itu sudah bisa melakukan verifikasi, artinya data yang sudah benar itu sudah bisa di-verif, dan jika ada data yang janggal atau akan dilakukan penolakan itu di-pending sampai tanggal 26 baru dilakukan pemanggilan kepada orang tua siswa. Betul? Betul. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk inklusi, afirmasi itu berarti kuotanya itu 100%. Ya, kuotanya loss di sistem karena sesuai dengan program Bapak Gubernur untuk siswa afirmasi yang kurang mampu wajib diterima. Oke. Jadi kemungkinan sekolah itu memang menerima lebih dari 100%, yang mana itu isinya anak-anak yang dari jalur afirmasi atau inklusi. Ya, terima kasih Bu Fajar, karena di Juknis kan kita semua, terutama di pihak sekolah, kepala sekolah, Juknisnya sekian persen. Kita takut nanti ada miskomunikasi, misalnya di beberapa daerah, terutama kalau di Denpasar mungkin yang afirmasinya itu agak kurang, tapi di daerah-daerah tertentu sepertinya agak tinggi. Jadinya mungkin bisa saja jalur ranking raport itu mungkin bisa enggak ada karena sudah habis diambil afirmasi. Jadi biar operator sini juga bisa menyampaikan dengan detail, dengan jelas bahwa ada aturan bahwa afirmasi itu memang didahulukan. Dan afirmasi ini kalau saya salah tanggap berarti zonasinya itu kabupaten kota. Ya. Berdasarkan KK.
KK atau surat keterangan domisili dan tidak dipersyaratkan 1 tahun ya. Yang persyaratan 1 tahun itu hanya zonasi murni. Oke, terima kasih Bu Fajar. Berarti sudah jelas, berarti inklusi afirmasi ini kuotanya bisa melebihi dari Bisa melebihi. Juknis. Dan tidak mengambil kuota yang lain. Jadi kalau memang ranking nilai rapot kuotanya 45%, itu tidak diambil kalau misalnya afirmasinya berlebih dari 30%. Berarti dari total jumlah siswa itu yang bertambah, Bu? Ya, betul. Oke. Berarti saya analogikan misalnya SMK 4 perlu 200 siswa sesuai jalur normal, tetapi ternyata afirmasi ada tambahan 20, berarti kuota 220. 320 untuk Ya. SMK 220 begitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Jar. Berarti sudah jelas sekali dari zonasi dan kabupaten sesuai dengan KK atau surat domisili untuk jalur inklusi dan afirmasi. Kalau dari saya sudah jelas, mungkin dari operator lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari SMK 1 Suhwati yang dengan narasumber di depan, mohon Nikit yang mau bertanya terkait di sini kan ada kami baru akan menerapkan sekolah PK di tahun ajaran ini, Pak. Terkait dengan jurusan itu kan ada katanya kalau memang jurusan PK itu kurikulum PK ada multimedia itu ke DKP. Terus kami menerima siswa baru itu ke anak-anak itu multimedianya kami terima, DKP-nya kami terima apa gitu. Karena kini kami belum tahu nih terkait dengan kami membuka jurusan PK kurikulum PK itu pertama. Kedua terkait dengan KK domisili maksimal 1 tahun. 1 tahun itu biar salah paham ya. 1 tahun itu di tanggal penerbitan apa dia tinggalnya di daerah tersebut 1 tahun. Itu yang kedua. Karena kami biar tidak salah gitu nanti sama anak-anak karena dia dari tahun sudah 5 tahun bertempat tinggal di sini. Padahal penerbitannya tanggal sekarang atau tanggal bulan Juni ini di tahun 2022 gitu. Itu pertanyaan yang kedua, Pak, Bu. Mohon terkait yang pertama itu kurikulum PK-nya, Bu. Apa kami tetap menerima sebagai kuota yang kemarin, multimedia kami terima, atau DKP-nya itu loh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi dari setelah kita melakukan koordinasi dengan bidang SMK, jadi bidang SMK menyatakan bahwa biarkan saja dulu sesuai dengan yang ada sekarang, nggak usah dirubah. Karena Permendikbudnya terbit setelah Bapak Ibu setor data daya tampung kan begitu ya. Jadi menurut instruksi dari Pak Kabid SMK dibiarkan dulu seperti sekarang. Jadi kalau yang PK itu ya biarkan aja dulu multimedia seperti itu untuk di sistem. Kemudian tadi apa lagi Pak? Domisili. Jadi sudah jelas di Juknis adalah tanggal terbit kartu KK-nya. Kalau domisilinya itu ya menyatakan bahwa memang sudah lebih dari 1 tahun. Ya, boleh. Ya. Dan dijelaskan juga kepada masyarakat Pak Nggih bahwa surat keterangan domisili itu adalah prioritas kedua. Jadi jika kartu KK sudah memenuhi kuota, maka yang menggunakan domisili otomatis dia gugur. Terima kasih atas waktunya. Saya dari SMK Negeri 1 Nusa Penida. Terkait tentang pertanyaan Bapak tadi terkait tentang PK itu sebenarnya sekolah pusat keunggulan. Bukan kurikulumnya itu pasti menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk tahun ini kemarin kan juga ajukan sempat multimedia karena di tahun 2022-2023 SK kami untuk melaksanakan kurikulum Merdeka itu udah keluar sehingga besok beralih menjadi DKP. MM itu udah tidak lagi untuk kurikulum Merdeka.
Tapi kelas 2 dan kelas 3 itu berlanjut MM-nya. Tapi kelas 1 yang baru ini udah berubah ke DKP. Mungkin pada saat pengajuan kuota kita masih menggunakan multimedia, tetapi kata Bu Fajar tadi nggak masalah. Walaupun di sana multimedia, tetapi itu anggapannya sebenarnya pada saat anak-anak masuk di SMK Nusa Penida itu pasti itu merupakan DKP. Ya, betul. Jadi nanti dijelaskan aja saat sebelum MPLS itu Pak, bisa diberikan penjelasan nanti kepada siswanya bahwa multimedia itu karena adanya perubahan dari menjadi SMKPK kan gitu ya. Jadi multimedianya berubah menjadi DKV, mungkin seperti itu aja. Ya, terima kasih Bu. Ini terkait kedua, tadi tentang pembatasan, tidak ada pembatasan kuota di jalur afirmasi. Terus terang kita di Nusa Penida, pengalaman dari tahun ke tahun menggunakan afirmasi, menggunakan kartu miskin itu sangat membludak sekali. Kalau kita nggak membatasinya, masalahnya kita ruangan yang kita taruh di mana, terus guru pengajaran kita ngambil di mana, ruang praktek kita ngambil di mana, itu menjadi momok permasalahan bagi kita kalau memang itu nggak dibatasi. Contoh tata boga, kita sekarang hanya mencari 2, itu udah perhitungan dari jumlah lab yang ada, dari jumlah tenaga guru pengajar yang ada. Sekarang tidak dibatasi, otomatis yang membuka 2 kelas saja itu bisa menjadi 5 kelas. Terus yang lain itu bisa jadi nggak dapat. Itu masalahnya. Itu yang pertama. Kedua, terus terkait tentang tadi pemaparan ada jalur ranking raport. Kalau nggak salah di pemaparan jenis yang terima, yang download dari grup itu kalau nggak salah maksimalnya 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi. Tapi dijelaskan tadi di sana 3 SMK. 2 SMK. 2 SMK saja. SMK, ya. Ya, 2 betul. SMK Ini dengan belum, maksimal 4 kompetensi, yang masing-masing 1 SMK maksimal 2 kompetensi. berarti Pak, pemaparan yang ini berarti tetap cuma yang bermasalah itu adalah kuota di afirmasinya saja. Ya. Jadi yang afirmasi itu di sistem kuotanya kita loloskan karena itu memang kebijakan dari Bapak Gubernur. Nanti permasalahan guru, sarana prasarana, nanti itu kebijakannya dengan bidang SMK. Jadi untuk di kami kebijakan sistemnya seperti itu. Karena atas instruksi dari pimpinan bahwa yang afirmasi itu adalah wajib diterima selama dia memenuhi persyaratan. Ya, justru itu. Nah, ini mungkin tingkat pembicaraan mungkin kepala sekolah sama Pak Kabid. Ya, betul. Ya. Kalau Tiang sih nggak masalah itu. Tetapi yang menjadi momok Tiang adalah itu tempat prakteknya kemana, nyari guru pengajar yang kemana. Kalau seandainya membludak sampai jadi 5 kelas, padahal kita cuma mencari 2 kelas saja. Ya, nanti itu silakan disampaikan kepada bidang ketika terjadi kekurangan guru atau kekurangan sarana prasarana dengan adanya afirmasi yang wajib diterima. Ya benar Bu. Nah, itu udah satu sisi, satu jurusan full, sisi lain itu nggak ada antar yang itu yang Tiang takutkan sebenarnya. Yang ketiga, ini pertanyaan tentang sistem aja, udah masuk. Tiang udah mencoba untuk demo di siapppdb.com yang publik punya. Tiang coba mendaftarkan tadi di jalur afirmasi, walaupun afirmasi kan udah keterima semua, udah pasti udah keterima, ini nggak masalah jadinya. Yang masuk ke sonasi dan mungkin ke ranking raport, itu yang di Nusa yang tren itu adalah afirmasi, itu udah keterima semua, saya nggak ambil pusing udah itu. Yang kedua sonasi dan ranking raportnya ini. Di sini yang tadi buka, ada yang mencoba di jalur afirmasi sih daftarnya, ini setelah yang daftarkan salah satu siswa, itu ada di blok merah ini ada tulisan perhatian F7, 3, F6, kolom nilai tes lain 20 siswa tes harus berformat angka. Coba di screenshot ya Pak ya, di screenshot kemudian di share di grup operator supaya Mas Febrinya bisa lihat. Ya. Jadinya kita nggak bisa lanjutkan ini gitu, nggak bisa lanjut daftar. Mungkin itu aja. Terima kasih. Satu lagi saya tambahkan untuk yang zonasi di SMK sesuai dengan Juknis. Jadi kalau dulu kuota zonasi itu yang memiliki sekolah perjanjian itu dibagi 2 kuota zonasinya. Jadi ada untuk kuota sekolah perjanjiannya. Nah untuk sekarang zonasi itu dibagi menjadi 3. Jadi ada sekolah perjanjian bagi yang memiliki perjanjian dengan desa adat dan ada perpindahan tugas orang tua. Jadi dari kuota zonasi itu akan saya ambil 1
Jadi satu-satu setiap jurusan saya masukkan di perpindahan tugas orang tua. Jadi untuk menunya mungkin belum ditampilkan ya. Jadi untuk menunya di sistem belum ditampilkan, akan dilakukan penyesuaian nanti di sistem. Jadi kami permaklumkan karena mengapa perpindahan tugas orang tua itu mengambil dari kuota zonasi, karena perpindahan tugas orang tua itu rohnya adalah zonasi. Jadi pada saat penjelasan dengan MKKS dan dengan kepala sekolah sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala UPT bahwa zonasi di tahun 2022 itu kuotanya termasuk dengan perpindahan tugas orang tua dan sekolah dengan perjanjian bagi yang memiliki perjanjian dengan desa adat. Kami ingatkan kembali bagi sekolah SMK yang memiliki perjanjian dengan desa adat yang belum menyetorkan data kuota zonasi perjanjian desa adatnya, mohon segera untuk menyetorkan kepada staf kami atas nama Marta. Jadi bisa disetorkan kepada Marta atau di japri kepada saya juga bisa. Ada beberapa SMK yang belum menyetorkan pembagian kuota, bisa disebutkan Marta? Sekolah mana aja, SMK mana aja yang belum menyetorkan kuota sekolah dengan perjanjian yang memiliki perjanjian desa adat? Mungkin nanti di akhir kegiatan akan kami sebutkan sekolah-sekolah yang belum menyetorkan perjanjian, data perjanjian dengan desa adat yang untuk jenjang SMK. Dan mungkin bisa dicoba Bapak Ibu demo sistemnya. Jadi dicoba, kalau menemukan kendala silakan di screenshot tampilannya, kendalanya apa, sampaikan di grup. Sampaikan di grup sehingga dari pihak Telkom bisa melihat errornya apa. Silakan dicoba dilakukan verifikasi, dilakukan pendaftaran, kemudian dilakukan verifikasi, coba didaftarkan ketiga jalur, kemudian yang diverifikasi pertama kali mungkin jalur ranking nilai raport, kemudian coba verifikasi afirmasinya apakah error apa enggak, bisa dicoba seperti itu. Atau bisa juga mencoba mendaftar cross, bisa apa enggak. Jadi yang sudah Bapak Ibu daftarkan di SMK, coba daftarkan di SMA. Masih lolos apa enggak. Silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan tes pada sistem demonya. Dan bagi Bapak Ibu, operator baru, operator sekolah baru atau operator yang menggantikan, yang ingin mengubah datanya, kami persilakan untuk maju ke depan, akan saya data. Sehingga nanti data usernya bisa diubah di database. Izin bertanya, Bu. Silakan yang daring yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari SMK Negeri 1 Amlapura mau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika pelaksanaan PPDB ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan nomor telepon di slot yang ada di sistem, kolom sistem itu hanya terdapat nomor telepon orang tua, di mana dalam penyelenggaraannya setiap kami menghubungi orang tua itu sangat susah untuk menghubungi orang tuanya karena mungkin mereka berada di luar daerah, tidak ada di tempat atau di Kabupaten Karangasem. Nah, untuk itu kami mohon agar bisa ditambahkan dengan slot nomor telepon siswa, sehingga ketika kami tidak bisa menghubungi orang tua, kami bisa langsung menghubungi siswa yang bersangkutan berkaitan dengan semua permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pendaftaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari SMK 1 Amlapura. Terima kasih. Baik, oleh pihak Telkom sudah dicatat dan akan ditambahkan slot untuk menginputkan nomor telepon siswa.
Mungkin ada pertanyaan, jadi seperti yang kemarin ada yang bertanya, ini kan sekalian pendaftarannya, kemudian yang verifikasi siapa? Nah, yang melakukan verifikasi masih sama seperti pada saat PPDB tahun 2021. Jadi, yang melakukan verifikasi adalah sekolah pilihan pertama sesuai dengan jalurnya. Sesuai dengan jalurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya tahapan pendaftarannya saja yang dijadikan satu, tetapi untuk jalur-jalurnya masih sama seperti tahun 2021. Jadi yang melakukan verifikasi adalah sekolah pilihan pertama sesuai dengan jalur yang dipilih oleh calon siswa. Kemudian sesuai dengan Juknis, calon siswa memiliki 3 hak atau 3 kesempatan untuk memilih jalur pendaftaran. Nah, seperti itu ya. Ya, yang di sini yang harus diingat adalah zonasi, sekolah dengan perjanjian, dan perpindahan tugas orang tua itu adalah satu. Jadi kalau dia sudah memilih zonasi, otomatis jangan lagi milih sekolah dengan perjanjian, jangan lagi milih perpindahan tugas orang tua. Ataupun sebaliknya, kalau sudah milih perpindahan tugas orang tua, jangan lagi milih zonasi, atau jangan lagi memilih sekolah dengan perjanjian. Jadi 3 itu adalah afirmasi, sertifikat prestasi, zonasi, ranking nilai raport. Dari 4 itu silakan dipilih 3. Sama seperti yang tahun 2021. Jadi di tahap 1, jadi kesempatan di tahap 1 itu adalah jalur afirmasi dan inklusi, kemudian perpindahan tugas orang tua, dan sertifikat prestasi. Jadi itu bisa dipilih salah satu, kan seperti itu ya. Begitu juga yang sekarang masih sama seperti itu. Dan tahap kedua itu zonasi dan sekolah dengan perjanjian, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ranking nilai raport. Jadi yang bisa dipilih adalah inklusi, zonasi, ranking nilai raport, afirmasi, zonasi, ranking nilai raport, sertifikat prestasi, zonasi, ranking nilai raport. Di mana dalam zonasi itu dibagi menjadi 3, sekolah dengan perjanjian bagi sekolah SMK yang memiliki perjanjian dengan desa adat ada 10 sekolah, kemudian zonasi murni, dan perpindahan tugas orang tua. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari SMK Negeri 5 Denpasar ingin bertanya, untuk penambahan program keahlian baru seperti DKP, apakah bisa diakomodir melalui sistem ini? Ibu baru buka program keahlian baru gitu, sudah ada izinnya? Pengajuannya sudah ke Bapak Kabid. Dari bidang SMK belum ada memberikan kepada kami, jadi mungkin bisa Ibu tanyakan dulu ke bidang SMK supaya datanya diberikan kepada kami kalau ada sekolah Ibu membuka program keahlian yang baru. Ya, baik. Jadi disampaikan Ibu buka kelas berapa, buka rombel berapa untuk program keahlian tersebut, kemudian siswanya berapa. Kalau tidak salah itu pada waktu diminta jumlah kelas yang diminta itu pada waktu bulan Agustus. Pernah diminta sekitar bulan Agustus kalau tidak salah. Ibu SMK PK ya? Iya. Jadi yang multimedia berubah jadi DKV seperti itu? Belum, ini baru mau membuka. Baru mau buka? Mau buka tahun ini. Jadi bisa nanti disampaikan ke bidang SMK Bu ya. Jadi supaya bidang SMK nanti yang menyampaikan kepada kami. Baik, terima kasih. Karena verifikasinya kan ada di bidang SMK, benar nggak sekolah Ibu tuh udah ada izinnya untuk buka
kompetensi keahlian yang baru itu. Baik. Saya sedikit menambahkan untuk di operator, untuk pembatalan PRIF ini masih bisa dilakukan atau tidak? Masih bisa. Berarti dari semua operator atau hanya admin ya? Dari admin sekolah. Berarti masih sama dengan tahun lalu, Ya, masih jadi sama dengan tahun lalu. jumlah pembatalannya berarti tidak dibatasi ya? Ya, jadi batal verif atau tolak, ada berkas yang belum sesuai, kan seperti tadi disampaikan oleh Mas Febrian, jangan dulu serta-merta ditolak. Tapi silakan lakukan klarifikasi dulu kepada siswa. Kalau misalnya sudah terlanjur di PRIF, nah seperti itu bagaimana prosesnya? Mau batal verif. Iya. Jadi kami persilakan untuk batal verif, tapi ingat dicatat atau dibuatkan berita acara apa alasannya batal verif disertakan dengan bukti pendukungnya. Itu dikirim atau langsung dieksekusi oleh operatornya? Eksekusi aja langsung, tapi laporannya dikirim kepada kami. Oh, jadi berarti kami kita buat Excel atau formatnya, ya, kenapa dilakukan pembatalan, alasannya, dan dieksekusi oleh masing-masing admin sekolah. ya ditandatangan oleh operatornya dan diketahui oleh kepala sekolah. Oh, terima kasih Bu. Jadi supaya jelas apa alasannya melakukan batal verif. Oke, terima kasih Bu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, batal verif itu diperkenankan dilakukan oleh admin sekolah, dan jika melakukan batal verif, ingat dibuatkan berita acara, formatnya silakan dari sekolah masing-masing, entah itu berita acara atau list atau apa yang berisi alasan batal verif, data calon siswa, dan lengkap dengan dokumen pendukungnya yang ditandatangani oleh operator, diketahui oleh kepala sekolahnya masing-masing. Di sini kami tegaskan kembali juga sertifikat prestasi seni budaya Bali. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Bli Weda, bahwa seni budaya Bali itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bukan seni dan budaya ya, tapi seni budaya Bali. Memang benar-benar seni budaya yang hanya ada di Bali. Contohnya, nyurat aksara Bali, mekekawin, gong kebiar, yang seperti itu hanya ada di Bali. Itu sertifikat yang bisa digunakan untuk mendaftar di jalur sertifikat prestasi kategori seni budaya Bali. Kalau yang menyanyi bagaimana? Nah, kalau yang menyanyi itu bukan seni budaya Bali. Kalau yang menyanyi solo, kemudian walaupun dia lagunya pop Bali, tapi itu seni budaya modern. Seni budaya Bali itu yang mekekawin, mekidong, yang itu seni budaya Bali. Jadi jangan terkecoh dengan seni budaya Bali yang baru dia nyanyinya lagu pop Bali gitu misalnya, itu masuk seni budaya Bali, tidak. Maksudnya Pak? Prestasi olahraga di non-akademik. Ya, jadi yang menyanyi olahraga itu ada di non-akademik Pak. Karena yang non-akademik itu yang dia perlombaannya itu bisa ada sampai tingkat nasional maupun internasional Pak. Sedangkan yang seni budaya Bali itu hanya sampai di Provinsi Bali aja, nggak ada tingkat nasionalnya, apalagi internasional. Pernah tahu ada lomba nyurat aksara Bali tingkat nasional? Nggak ada kan? Pernah tahu ada lomba gong kebiar tingkat nasional? Nggak ada kan? Nah, makanya kami kategorikan dia seni budaya Bali. Yang mana kalau dia dimasukkan di non-akademik, dia akan sangat sulit bersaing dengan kategori non-akademik yang lain yang ada lomba nasional atau internasionalnya, kalah nilai dia. Dan juga untuk sertifikat prestasi pada Juknis kan tercantum disahkan oleh dinas, provinsi, kabupaten, kota, atau pihak yang berwenang seperti itu ya. Jadi pihak yang berwenang itu kepala SMP-nya kita perkenankan. Jadi kalau ada yang disahkan oleh kepala SMP, jangan ditolak.
diperkenankan. Atau jika dia mengupload sertifikat yang asli ya Bapak Ibu ya, tanpa pengesahan itu diperkenankan. Jadi selama sertifikat itu asli dan mencantumkan daftar peserta. Masih sama seperti tahun lalu peraturannya, kalau nggak ada daftar peserta otomatis dia berada di level terbawah. Umpama contoh dia ranking terus dari kelas 7, 8, 9. Umpama terus ranking 1 di sekolahnya dia. Apakah itu masuk ke dia prestasi akademik di sana? Pak, karena ranking itu kan ditandatangani oleh kepala sekolah, Pak. Sertifikat prestasi itulah sertifikat prestasi perlombaan, Pak ya, sesuai dengan Pergub atau di Juknis sudah disebutkan sertifikat perlombaan. Sertifikat perlombaan, apakah kalau juara kelas itu termasuk perlombaan? Sudah, nanti biar orang tua biar ngerti, karena kemarin ada karena kami terus ranking apakah tidak masuk prestasi itu, biar nanti yang bisa yang jelasin. Gitu. Jadi sertifikat perlombaan yang mencantumkan dia juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya sesuai dengan bobot penilaian pada prestasi. Kembali kami Bu bertanya dari SMK 1 Amlapura. Halo. Halo, izin bertanya. Ibu izin bertanya, Bu. Deva mau nanya. Oh, di Zoom ya? Ya. SMK 1 Amlapura. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini kali yang kedua kami menyampaikan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan kegiatan PPDB tahun sebelumnya, di mana yang menjadi korban anak kami sendiri, Bu, berkaitan dengan prestasi kami, anak kami juara 2 tingkat nasional karya ilmiah, Bu. Tetapi kami mendaftarkan di SMA, tidak diakui bahwa karya ilmiah itu adalah prestasi akademik, sehingga anak kami harus bersaing dengan prestasi non-akademik. Begitu. Jadi kami mohon untuk pengklasifikasian prestasi akademik, non-akademik, dan seni tersebut, sehingga yang di lapangan itu tidak menjadi permasalahan yang muncul kembali dan menjadi korban seperti anak kami, karena anak kami sendiri yang menjadi korbannya, Bu. Begitu. Terima kasih, Bu. Baik Pak, nanti mungkin akan kami sampaikan dulu kepada pimpinan untuk kebijakannya seperti apa. Yang jelas, yang sertifikat prestasi itu adalah sertifikat prestasi hasil juara perlombaan ya, bukan sertifikat prestasi juara kelas atau juara umum kelas seperti itu, tidak. Kalau untuk perlombaannya yang jelas, yang seni budaya Bali itu adalah satu kesatuan, bukan seni dan budaya, tapi seni budaya Bali. Cek. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Fikri Husnuladi dari SMK 1 Tabanan. Izin bertanya, apabila ada calon siswa yang tidak bisa menemukan NISN-nya atau tidak terdaftar di sistem, apa yang harus kami lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk surat perpindahan tugas orang tua atau wali, itu apakah ditunjukkan untuk instansi pemerintahan saja? Apakah bisa melalui perusahaan swasta seperti itu? Baik, jika ada NISN yang tidak terdaftar atau tidak ada dalam database ya, artinya ya, itu bisa dilaporkan kepada kami dulu ya, nanti kami akan inputkan ke dalam database. Atau misalnya ada NISN yang tertukar seperti yang tahun lalu kan seperti itu ya, jadi bisa di list dilaporkan kepada kami, nanti akan kami tindak lanjuti. Jadi kami tidak memperkenankan lagi seperti tahun lalu yang mendaftar menggunakan
jalur non reguler itu tidak kami perkenankan. Jadi untuk semua jenjang, baik itu SMP, MTS, atau Pasraman, atau paket B, itu mereka sudah memiliki NISN. Jadi jika ada yang NISN-nya tidak terdaftar, jadi bisa di-list, dilaporkan kepada kami, nanti akan kami inputkan. Jadi data NISN-nya itu yang diberikan lengkap ya, jadi NISN, nama, tanggal lahir, seperti itu diberikan kepada kami dalam bentuk Excel, nanti akan kami inputkan ke dalam sistem. Sehingga yang bersangkutan bisa mendaftar. Nah, sistem demo ini akan kita buka sampai akhir sebelum tanggal pendaftaran, jadi sampai tanggal 21 Juni 2022 akan kita buka. Jadi untuk data yang sudah kita injek ke database mulai besok kira-kira ya, mulai hari Kamis ya. Jadi mulai hari Kamis data siswa SMP yang lulusan tahun 2022 sudah kita injek ke dalam sistem. Jadi mungkin nanti adik-adik yang lulusan SMP bisa mencoba melalui demo, dicari namanya dia atau NISN-nya dia ada apa enggak. Kalau enggak ada, mereka bisa melaporkan mungkin melalui posko, nanti di posko sekolah didata, disampaikan kepada kami, seperti itu. Jadi masih ada waktu kira-kira seminggu lah ya dari sekarang untuk melakukan percobaan atau demo untuk coba-coba. Kalau untuk operator kami mohon bantuan untuk mencari error-errornya sistem. Kami mohon bantuan, kalau menemukan error silakan di-share di grup supaya bisa ditindaklanjuti oleh pihak developer. Selamat siang Bu. Niki tiang lupa dari mumpung tadi bahas prestasi, ini ada titipan pertanyaan dari Waka Tiang. Untuk prestasi itu kalau diselenggarakan lombanya di sekolah, jadi misalnya di SMP Negeri 2 biasanya menyelenggarakan lomba tingkat provinsi misalnya, tapi ternyata kenyataannya hanya ikut siswa-siswa itu saja di Negeri 2 itu, bagaimana itu Bu? Kan Untuk dilihat solusi. dari daftar kepesertaannya nanti ya, Devaya, daftar kepesertaannya kan sudah ada. Jadi misalnya kalau hanya di siswa itu tetap tingkat kota berarti kabupaten. Paling bawah, dia level paling bawah berarti dia. Berarti boleh yang diselenggarakan oleh sekolah. Boleh, yang penting cuma ya bobotnya kan paling kecil dia. Oh, okay. Terima kasih Bu. Kalau dia tidak bisa menyebutkan kepesertaan sesuai dengan ketentuan, kan dia bobotnya yang paling kecil yang dikasihkan, seperti itu sudah jelas di Juknis. Kalau pakai sertifikat prestasi tidak mencantumkan jumlah peserta sesuai aturannya, poinnya turun 1. Itu pertanyaannya, maksudnya bagaimana? Tolong ditanyakan karena di sana ada poin sertifikat, tidak ada poin penurunannya. Dan bukti jumlah peserta, bukti jumlah peserta lomba, siapa yang buat atau yang tanda tangan, itu pertanyaannya. Yang dari titipan Ibu, mohon dijawab. Jadi dia turun 1 peringkat kan seperti itu Pak ya. Jika dia perlombaan tingkat nasional, dia wajib mencantumkan peserta perlombaan kalau nggak salah 5 provinsi ya. Jadi kalau dia tidak bisa mencantumkan sesuai dengan ketentuan, dia walaupun dia sertifikatnya nasional, dia dikasih bobot nilai tingkat provinsi Pak. Seperti itu. Atau dia kalau ngakunya tingkat provinsi atau sertifikat tingkat provinsi, dia nggak bisa mencantumkan ketentuan daftar peserta 5 kabupaten kota gitu, dia turun nilainya, bobot nilainya jadi tingkat kabupaten kota. Atau kalau dia ngakunya kabupaten kota, nggak bisa mencantumkan, dia turun nilainya di yang paling rendah. Seperti itu. Yang paling bawah dia, level terbawah. Kemudian siapa yang mengeluarkan pernyataan kepesertaan? Jadi pernyataan kepesertaan itu bisa dikeluarkan oleh penyelenggara
Jadi pihak penyelenggara atau juga boleh dibuat oleh kepala sekolah SMP asalnya. Jadi bisa juga dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP asalnya. Jadi kami nggak mau mempersulit kemana siswa itu mencari seperti pengesahan atau pernyataan kepesertaan. Jadi kami perkenankan dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP asal. Jadi kepala sekolah SMP asal yang memang bertanggung jawab menyatakan bahwa memang itu benar pesertaannya sesuai dengan yang dinyatakan. Mungkin sistemnya dulu dicoba-coba, mungkin ya. Mohon izin untuk bertanya sedikit. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari SMK 1 Kelungkung. Yang saya ingin tanyakan berkenaan dengan jalur afirmasi. Jadi dari Bapak dari NUSU sudah bertanya, tapi saya mohon penjelasan lagi karena ini sifatnya adalah kebijakan. Nah, pengalaman saya di lapangan dari tahun ke tahun ada salah satu kompetensi yang membeludak. Nah, jadi kaitannya dengan afirmasi karena ada kebijakan harus diterima. Ini maksudnya diterima apakah bisa mengurangi kuota yang lain. Seperti misalnya sertifikat atau yang lainnya, jalur yang lain. Nah, karena dari tahun ke tahun siswa dari afirmasi di Kabupaten Kelungkung lumayan. Nah, di samping itu setiap kompetensi itu kadangkala ada salah satu kompetensi yang sangat-sangat dibutuhkan anak sehingga bisa melebihi kuota yang kami terima. Nah, kebijakan ini yang seperti Ibu katakan tadi dari Pak Gubernur, apa ada yang tertulis atau bagaimana agar kami di lapangan nanti bisa berbicara. Jadi tidak berbicara hanya kata-kata saja, tapi ada bukti yang menyatakan bahwa memang seperti inilah yang seharusnya. Artinya untuk afirmasi itu harus semua yang diterima. Sehingga kuota yang lain, jalur-jalur yang lain, atau kompetensi yang lain kadang-kala kekosongan, Bu. Mohon penjelasan lagi sekali supaya saya bisa menyampaikan nanti kepada teman-teman di lapangan atau di sekolah kami, sehingga semua dari teman-teman kami di sekolah bisa mengetahui dan bisa menyampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Jadi untuk ketentuan tertulisnya ada di Juknis, Pak. Jadi di Juknis sudah jelas sekali tercantum. Dapat langsung diterima sesuai dengan zonanya. Jadi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat langsung diterima sesuai dengan alamat domisili. Sepanjang yang bersangkutan memiliki persyaratan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah berupa kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, dan kartu Indonesia Sehat, penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Jadi masih sama seperti tahun lalu, hanya yang KIS PBI APBN. Yang KIS PBI APBD, apalagi KIS Mandiri tidak berlaku. Jadi di Juknis sudah jelas, Pak. Dapat langsung diterima. Dapat langsung diterima, sudah ada kata-kata dapat langsung diterima di Juknis. Nah, apakah kuota yang lain dikurangi? Tadi sudah saya jawab di awal bahwa tidak ada pengurangan kuota untuk jalur yang lain. Bagaimana kalau dia terdaftar di satu jurusan saja dan itu membludak? Mungkin nanti pada saat setelah atau sebelum MPLS itu mungkin bisa dibagi, mungkin diarahkan mereka yang peringkat-peringkat terakhir itu mungkin diarahkan untuk mengisi jurusan yang kosong. Jadi dibijaksanai mungkin di sekolah atau mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan bidang SMK
Jadi silakan berkoordinasi dengan bidang SMK bagaimana jika terjadi seperti itu. Dan kemudian bagaimana untuk siswa afirmasi yang tidak memiliki persyaratan, tetapi dia memang benar-benar miskin. Kan ada tuh ya, misalnya dia anak yatim piatu, tapi dia nggak punya KIP, nggak punya BPJS KIS, nggak punya, pokoknya dia nggak terdaftar dalam DTKS Kemensos. Silakan didata dulu. Jadi didata dulu siswa-siswa miskin seperti itu. Nanti untuk mekanismenya bagaimana, akan ada nanti arahan lebih lanjut daripada dari pimpinan. Apakah nanti akan dilakukan visitasi, kalau memang dia benar miskin, nanti langsung diterima seperti itu. Jadi itu di luar sistem nanti, kalau ada yang seperti itu. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu di sekolah untuk mendata siswa-siswa kurang mampu yang dia tidak memiliki persyaratan yang diizinkan untuk digunakan dalam sistem. Jadi memang dia benar-benar tidak mampu, tapi dia nggak punya persyaratan, silakan didata dulu. Nanti setelah sistem ini selesai, jadi di luar sistem akan ada nanti kebijakan lebih lanjut dari pimpinan untuk itu. Jadi saya diamanatkan oleh pimpinan untuk menyampaikan pada Bapak Ibu, mohon bantuan untuk didata dulu siswa-siswa yang memang benar-benar tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu loh ya. Jadi yang dia tidak mampu tapi dia nggak punya, dia belum dapat persyaratan-persyaratan itu. Kan bisa saja dia awalnya mampu gitu, tapi karena pandemi COVID tiba-tiba usahanya bangkrut, dia jadi tidak mampu, kan bisa aja kayak gitu. Itu silakan didata dulu, atau yang dia awalnya memiliki orang tua lengkap, tiba-tiba jadi yatim piatu. Itu silakan didata dulu yang seperti itu. Mohon izin bertanya Bu, dari SMK Negeri 1 Melapura. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Gini Bu, saya ingin bertanya terkait dengan hal teknis ini. Tadi kami sudah mencoba untuk mendaftarkan salah satu siswa. Kemudian kami juga coba ini menolak ajuan pendaftarannya Bu. Nah, kemudian ternyata setelah kami tolak, siswa tersebut kami coba untuk mendaftarkan lagi. Ternyata siswa tersebut bisa untuk mendaftar lagi. Nah, apakah di sistem memang seperti itu atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon petunjuk atau arahan terkait dengan teknis kerja operator. Jadi kami ini bekerja mulai tanggal 22 itu untuk memverifikasi sampai tanggal 25 atau tanggal 26 kita baru mulai verifikasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi kami juga mencoba mendaftarkan siswa melalui jalur 2. Kami daftarkan pada jalur afirmasi, bisa berhasil mendaftar, kemudian kami coba daftar lagi lewat jalur zonasi murni. Nah, ternyata siswa dengan NISN tersebut tidak bisa mendaftar lewat jalur zonasi lagi. Nah, mohon petunjuknya terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, karena terkait dengan teknis, saya jawab dulu untuk yang ketiga dan ke-1 ya. Yang ketiga adalah tadi sudah dicoba untuk melakukan pengajuan pendaftaran di kelompok pilihan jalur yang kedua, di afirmasi dan juga zonasi, gitu ya Bapak ya. Oke, coba kita simulasikan. Misal kita mendaftar di jalur afirmasi terlebih dahulu, gitu ya. Oke, kita coba. Ini di jalur afirmasi SMK, kelompok pilihan jalur yang kedua. Nah, ini tadi yang diminta bisa menyebutkan nomor ponsel siswa, sudah kami tambahkan. Sudah kami tambahkan, sehingga nomor ponsel siswa juga bisa diisikan. Kalau memang siswa tersebut tidak memiliki nomor ponsel, bisa diisi 0 atau di skip saja bisa. Di skip, ditulis seperti itu. Nah, oke, atau diisikan angka 0, lebih aman. Setelah itu, oh sebentar.
Oke, kemudian unggah. Oke, ini ya. Ini sudah berhasil melakukan pengajuan pendaftaran di jalur afirmasi. Nah, sekarang saya buka tab yang kedua untuk mengajukan pendaftaran di kelompok yang sama, yaitu kelompok pilihan jalur yang kedua, dan di jalur tadi dilaporkan zonasi, gitu ya. Oke. Nah, bisa ya, Bapak ya. Semoga share screen saya bisa tertampil, dan yang Bapak laporkan tadi, mungkin karena sedang demo, artinya kami juga sedang melakukan penyesuaian, mungkin masih dalam proses itu, sehingga sekarang kalau misalkan dicoba, bisa dicoba lagi Bapak untuk melakukan simulasi seperti yang tadi disampaikan, yaitu melakukan pengajuan pendaftaran pada jalur kelompok pilihan jalur yang kedua, diafirmasi sama zonasi. Sudah bisa dilakukan. Itu yang ketiga, semoga solve ya Pak ya, semoga sudah bisa untuk dimengerti. Ini artinya sudah bisa melakukan pengajuan juga di jalur zonasi. Nah, tadi saat verifikasi, nah pertanyaannya apakah verifikasi ketika ditolak, kemudian bisa pengajuan pendaftaran lagi. Nah, tadi Bapak dan Ibu sekalian, kami jabarkan sekali lagi, prosesnya jangan sampai ditolak dulu ya. Ditolak itu artinya mungkin kalau memang sudah ditelepon, sudah di WA, tapi tidak ada yang datang gitu ya. Nah, proses untuk menelpon dan juga untuk WA itu kan dilakukan di tanggal 26 sampai tanggal 2. Artinya tanggal 22 sampai tanggal 25 sebisa mungkin dilakukan proses verifikasi semuanya. Jangan tolak. Yang mau ditolak itu dilakukan prosesnya di tanggal 26 sampai tanggal 2. Nah, baru dipanggil. Nah, harapannya apa? Supaya siswa nggak bisa melakukan pengajuan pendaftaran lagi. Dan sehingga proses untuk klarifikasinya dilakukan di tanggal 26 sampai tanggal 2 itu. Nah, di sistem kami memang bisa kalau misalkan siswa yang sudah ditolak melakukan pengajuan pendaftaran lagi. Karena memang nggak diterima di sekolah manapun dan sudah artinya belum diterima di sekolah manapun ya, dan juga sudah ditolak. Kalau misalkan nggak dibolehkan untuk pengajuan pendaftaran lagi, nggak bisa sekolah dong. Gitu. Jadi itu semoga bisa menjawab terkait pertanyaan yang ketiga dan juga pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan tupoksi untuk operator sama admin sekolah gitu ya. Hal-hal apa saja yang mungkin bisa dikerjakan. Nah, kalau berdasarkan sistem, tadi sudah kami jelaskan ya, admin sekolah itu levelnya sedikit lebih tinggi daripada operator sekolah. Lebih tingginya dalam hal pengelolaan operator dan juga admin aja. Admin sekolah itu bisa menambah, bisa ngeblokir, dan juga bisa melihat daftar operator sama admin sekolah di situ siapa aja. Sedangkan operator nggak bisa. Levelnya cuma itu aja, bedanya antara level admin sama operator. Sisanya sama semua. Bisa memverifikasi, bisa untuk batal verifikasi. Batal verifikasi hanya bisa di admin sekolah ya. Operator sekolah tidak bisa melakukan batal verifikasi. Itu perbedaan level akun yang kedua. Admin sama operator sekolah juga bisa melakukan tolak maupun verifikasi. Itu terkait dengan tupoksi maupun pembagian kerja antara admin sama admin sekolah di sistem. Nah, berkaitan mengenai nanti di lapangan ya, di lapangan mungkin nanti tentunya ada kebijakan masing-masing di sekolah masing-masing bagaimana terkait dengan job desk untuk admin sama operator sekolah ini di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Itu Bapak semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya, dan juga kami mengucapkan terima kasih karena tadi sudah dicantumkan nomor HP untuk siswanya. Terima kasih, Pak. Kok hilang?
Izin bertanya, Pak. Silakan. Terima kasih. Kami dari SMK Negeri 3 Singaraja ingin menanyakan hal terkait dengan siswa lulusan luar Bali. Nah, bagaimana mekanisme pendaftaran siswa tersebut terkait dengan jalur non reguler dihilangkan, kan begitu ya? Nah, kemudian untuk SMK PK itu mungkin kita juga sudah membuka berubah kurikulumnya, karena ini yang kelas 11 juga kemarin sudah berubah kurikulumnya, ini yang tahun yang kedua. Nah, kemudian di situ muncul masih yang lama. Apakah tidak bermasalah nanti ketika memang anak-anak itu kita promosinya dengan DKP, bukan multimedia lagi, karena diubah malah bidangnya bidang ke sini ya, bukan di teknologi lagi. Nah, demikian. Kemudian terkait juga yang masalah jalur afirmasi yang diterima setelah harus terima. Nah, ini ada kemungkinan memang di satu sekolah itu ada satu program keahlian itu yang memang nantinya akan membludak, melebihi kuota yang sudah tercatat dalam sistem. Nah, ini juga akan seperti tadi mungkin akan memberatkan. Kalau mungkin nanti bisa dipindah ke jurusan yang memang minim peminatnya, mungkin ini bisa membantu, tetapi kadangkala memang anak-anak yang sudah diterima di jalur di jurusan tertentu itu susah sekali untuk dipindahkan ke jurusan yang memang sepi peminat, Bu. Nah, mungkin ini masalah kita di sekolah. Bagaimana solusinya kalau terjadi hal yang agak seperti itu? Kadang-kadang kita karena sarana dan guru juga nggak ada di jurusan tersebut, sehingga sementara siswanya membludak gitu. Mungkin nanti bisa diberikan solusi, Bu. Terima kasih. Baik, jadi yang terkait dengan afirmasi, karena itu ranahnya kebijakan, Bapak nggih. Jadi untuk PPDB secara sistem ini dijalankan dulu sesuai dengan ketentuan. Nanti untuk kebijakannya, tentunya pimpinan kami sudah memikirkan yang seperti itu ya Bapak ya. Mungkin nanti untuk kebijakan mungkin bisa ditanyakan sama bidang, mungkin langsung ya jika terjadi seperti itu bagaimana. Yang jelas sesuai dengan ketentuan PPDB bahwa calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat langsung diterima seperti itu. Jadi untuk kebijakan seperti itu mungkin nanti bisa disampaikan, dan kami tentunya akan menyampaikan juga kepada pimpinan bahwa ada pertanyaan seperti itu, bagaimana solusinya. Kemudian tadi apa lagi Pak pertanyaannya? Lulusan luar Bali. Jadi untuk lulusan luar Bali yang ingin mendaftar, jadi kami tidak lagi membuka yang pendaftaran non reguler seperti itu ya. Jadi kalau untuk lulusan luar Bali, dia bisa memilih jalur manapun sepanjang yang bersangkutan memiliki persyaratan sesuai dengan pilihan jalurnya. Misalnya dia lulusan luar Bali, tapi dia kartu kakaknya ada di Bali dan dia pulang ke Bali bertempat tinggal sesuai dengan alamat pada kartu kakaknya. Jadi dia bisa menggunakan jalur zonasi. Bagaimana NISN-nya? Kalau dia tidak terdaftar, silakan laporkan kepada kami. Kalau dia datang ke sekolah, ke posko, silakan didata, dicatat datanya dia, NISN-nya berapa, namanya siapa, laporkan kepada kami akan inputkan datanya di sistem. Jadi yang bersangkutan nggak perlu lagi mendaftar menggunakan jalur non reguler. Dan ingat, kalau menerima siswa luar Bali, pastikan yang bersangkutan sudah membawa surat pindah. Jadi seperti biasa ya, surat pindah
dari yang ditandatangani oleh Disdik Pora provinsi asalnya. Jadi sama mekanisme pindahnya itu seperti biasa untuk memudahkan nanti pada saat pendataan di Dapodik. Jadi itu aja tambahannya. Kalau yang siswa luar Bali persyaratannya adalah surat pindahnya itu. Bahwa dia memang sudah menyelesaikan pendidikan SMP-nya dan dia sekarang pindah dari provinsi A misalnya ke provinsi Bali seperti itu. Ditandatangani oleh Disdik Pora di daerah asalnya. Dan kami ingatkan kembali untuk surat pernyataan orang tua wali. Kami ingatkan kembali bahwa surat pernyataan itu ditulis tangan. Jadi di print ditulis tangan menggunakan tinta warna hitam, masih sama seperti tahun lalu. Bagaimana Pak? Ada yang belum terjawab mungkin pertanyaannya? Untuk jurusan seperti sudah saya tadi sampaikan bahwa menurut instruksi Bapak Kabid SMK bahwa biarkan saja dulu seperti itu, apa adanya di sistem. Jadi mungkin nanti setelah MPL, jadi pada saat sebelum MPLS itu mungkin disampaikan kepada siswanya bahwa di SMK PK multimedia itu berubah nama menjadi DKV seperti itu. Tapi untuk di sistem katanya biarkan aja dulu seperti itu. Mungkin kalau ada yang nanya ke sekolah disampaikan bahwa multimedia yang muncul di sistem itu adalah nantinya akan menjadi DKV. Bisa disampaikan seperti itu. Dan mungkin untuk sertifikat perlombaan tadi ya mungkin bisa dirapatkan, mungkin MKKS-nya mungkin bisa membuat semacam rapat itu menentukan lomba-lomba yang akademik itu yang mana yang masuk akademik, yang non akademik itu yang mana. Yang jelas seni budaya Bali kami tegaskan bahwa seni budaya Bali itu adalah benar-benar lomba yang berbau seni budaya Bali yang hanya ada di Bali, tidak ada di tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya dari SMK 1 Singaraja mau menanyakan atau meminta konfirmasinya. Biasanya tahun lalu jalur afirmasi itu salah satunya adalah menunjukkan kartu KIS BPJS yang dibiayai oleh pusat. Nah, data Excel itu apakah dapat lagi apa dari dinas akan mengakumulasi data-data yang PBI pusat? Ya, nanti data Excel-nya kita share lagi di grup operator seperti tahun lalu. Dan jika ada calon siswa yang mendaftar dan datanya tidak ada di Excel, bisa menghubungi call center BPJS untuk menanyakan apakah nomor tersebut merupakan PBI pusat atau bukan. Artinya pihak sekolah yang melakukan itu apakah yang bersangkutan sendiri disuruh membawakan bukti bahwa kepesertaannya dia dari PBI pusat gitu ya Bu? Boleh dari pihak sekolah yang langsung konfirmasi ke BPJS, boleh juga yang bersangkutan kalau memang dapat konfirmasi dari BPJS bisa itu digunakan pada saat klarifikasi berkas bahwa memang yang bersangkutan kartunya memang PBI pusat. Karena data yang kita klarifikasikan ke BPJS adalah data yang berasal dari SMP, Pak. Mungkin saja SMP-nya salah ngetik atau gimana, yang dia PBI pusat, nomornya salah ketik sama BPJS, dianggap bukan kartu BPJS seperti itu. Jadi nggak tercantum di list kami itu jadinya. Artinya beracuan dulu dari data Excel yang akan dibagikan, Ya, kemudian jika masih ragu atau gini, kita minta untuk mereka sendiri yang membuktikan atau kita yang memfasilitasi untuk menanyakan. Ya, betul. Silakan. Ya, Bu, terima kasih. Bagaimana mudahnya di sana nanti. Jadi kami tetap akan memberikan list data Excel seperti tahun lalu
Jadi kami sudah memiliki data tersebut dan data tersebut sudah kita klarifikasi ke BPJS dan sudah diisi keterangan oleh BPJS yang mana yang PBI pusat. Baik, mohon maaf mengganggu, yang mau bertanya sedikit ini tentang dari list lokasi sekolah dengan perjanjian. Untuk dari sisi siswa masih ada, seperti contoh sekolah saya memang tidak ada perjanjian tapi di sana ada di list seperti itu. Mohon apakah akan terus seperti itu atau akan diperbaiki? Akan diperbaiki Pak. Jadi kami sudah memiliki list sekolah dengan perjanjian. Jadi untuk SMK ada 10 sekolah yang memiliki perjanjian dengan desa adat. Dan untuk SMK ada 12 sekolah yang memiliki perjanjian dengan desa adat. Nah, kemudian untuk sistem pendaftaran Ibu, dari sisi sekolah misalkan bicara saja kita dari jalur 1, dia sudah daftar di jalur 1 dengan metode inklusi kan begitu. Nah, direct linknya pas ya dia melakukan pendaftaran itu malah ke tidak ke beranda jalur satunya. Ketika dia sudah melakukan pendaftaran jalur 1 di inklusi dia pilih, nanti kita ketika milih di jalur nomor 2-nya misalkan zonasi begitu, malah dinyatakan kita sudah melakukan pendaftaran di jalur 1 inklusi. Jadi si siswa harus diarahkan ke beranda awal dulu, mengulangi pemilihan jalur dari jalur 1 tadi, tidak langsung bisa begitu di pilihan 4 metode yang di dalam jalur 1 begitu Bu. Direct linknya harus dari awal lagi gitu intinya. Iya Ibu. Maksudnya Pak, tolong saya belum menangkap maksud Bapak. Maksudnya dia klik jalur 1 gitu ya, terus dia daftar di afirmasi, terus inklusi. Keluar inklusi, terus keluar bukti. Setelah selesai di inklusi, dia itu di direct kan memang di jalur 1. Tetapi kalau kita dilanjutkan ke jalur di metode zonasinya, kita malah dinyatakan sudah melakukan pendaftaran di jalur 1 inklusi. Didemokan aja Bu, biar Oke. Gimana? Sebentar, saya coba share screen ya. Interface-nya aja sih sebenarnya Ibu. Takutnya dari sisi siswa kan agak jelimet jadinya karena dia ngulang lagi milih jalur 1. Gimana? Oke, ini apa ya? Siswa tersebut ya, inklusi. Ya, misalkan inklusi. Inklusi kan kelompok pilihan jalur yang 1 ya? Ya. Oke, dia mendaftar di jalur inklusi. Daftar nih. Bentar, saya coba. Oke, sudah mendaftar di inklusi. Kemudian? Nah, Bapak kan coba langsung lanjut di metode selanjutnya Pak, di bawahnya inklusi itu Pak. Masih di jalur 1, di sidebar kiri itu kan ada listnya Pak. Ini sidebar kiri tidak diulang dari awal Pak. Maksudnya kalau misalkan Bapak tetap di tab yang tadi,
dilanjutkan di sidebar kiri itu kan ada 4 metode tuh lagi tuh kelihatan Oke, Pak. ya ini. Tapi kalau di refresh gitu bisa dilanjutkan Pak. Oh, ini tadi maksudnya nge-freeze gitu ya? Iya Pak. Oh, oke. Oke. Jadi itu nanti coba kami solusikan, akan kami informasikan di grup ya Pak ya? Terima kasih. Oke. Mohon izin bertanya kembali Bu. Ya, silakan. Saya hanya butuh penegasan jika jika seorang calon siswa mendaftar di satu kelompok jalur, contohnya afirmasi, apakah diharuskan siswa tersebut juga mendaftar di sonasinya dan di jalur sonasinya dan di kelompok, apakah dia otomatis atau seperti apa? Terima kasih. Jadi yang kita berikan itu adalah hak ya Pak ya. Jadi haknya ada 3. Hak kesempatan dia ada 3. Sekarang terserah si calon siswanya apakah dia mau memanfaatkan ketiganya atau hanya 1 atau hanya 2 saja. Sesuai dengan persyaratan yang dia miliki. Apa tahu aja Pak yang afirmasinya dia punya BPJS tapi bukan KIS PBI gitu, dia sangkanya KIS PBI kan, ditolak jadinya, nggak diterima kan di afirmasi. Karena yang diterima di afirmasi kan PBI pemerintah pusat aja ya, APBN aja, siapa tahu dia PBI-nya bukan APBN tapi APBD gitu. Kalau yang itu tentunya nggak diterima. Yang bisa diterima sesuai dengan persyaratan. Dia memiliki salah satu, bisa itu KKS, bisa itu KPS, bisa itu KKH, bisa itu KIP, atau bisa juga BPJS, KIS, PBI pusat. Ingat ya Pak ya, salah satu aja. Hanya salah satu aja dia punya, nggak perlu harus semuanya. Jadi siapa tahu aja dia coba-coba daftar di afirmasi, tapi pakai PBI, APBD atau pakai yang mandiri gitu. Ya kalau dia nggak menggunakan 2 haknya yang lain ya otomatis dia gugur karena persyaratan afirmasinya nggak terpenuhi. Baik Bu, saya perjelas lagi. Dalam satu kelompok jalur, contohnya kelompok jalur prestasi. Nah di tabnya sebelah kiri atas itu kan memilih jalur prestasi dengan melengkapi semua persyaratannya. Ya. Kemudian, apakah dia otomatis juga terdaftar nantinya di jalur ranking raport? Apa dia harus melakukan pendaftaran lagi dulu ya, manual? Itu harus melakukan pendaftaran lagi. Jadi dia 3 kali melakukan pendaftaran dan mendapat 3 tanda bukti daftar. Jadi ini mempersingkat waktu ya Pak ya. Jadi kalau dulu kan dibagi menjadi 3 tahapan lama sekali ya, 3 minggu ya. Jadi operator juga pusingnya 3 minggu kan gitu. Kalau sekarang kita persingkat, jadi dia bisa mendaftar 3 kali, 1 kali 1 di waktu itu. Jadi kita nggak bagi tahap-tahapannya. Dia tetap mendaftar 3 kali Pak. Tapi dalam satu kelompok jalur. Betul, kan, gitu. Dalam satu kelompok jalur dia nggak bisa pindah jalur. Nah itu biar kita bisa sampaikan juga ke publikasi di sekolah. Ya, oke Bu, betul. terima kasih. Jadi dalam satu kelompok jalur ya, jadi tidak bisa. Kalau dia sudah daftar di jalur 1 untuk inklusi, dia mau daftar sonasinya di jalur 2 nggak bisa. Dia harus daftar sonasinya di jalur 1 juga dan ranking nilai raportnya di jalur 1 juga. Ya. Mohon izin dari Zoom bisa bertanya Ibu. Mohon izin dari Zoom bisa bertanya Ibu. Silakan yang online. Terima kasih Bu, saya dari SMK Tempat Siring menanya tentang afirmasi ini. Tadi kan disampaikan afirmasi memiliki istilahnya keistimewaan bisa diterima. Nah, cuma permasalahannya jika memang siswa itu yakin dia memiliki jalur afirmasi, tetapi dia punya KIS yang mandiri bukan KIS yang dibiayai pemerintah. Karena dia yakin, jadi dia hanya mendaftar di satu jalur yaitu afirmasi saja tanpa pilihan lainnya. Kemudian karena yang anggap ini bermasalah, jadi bisa diverifikasi
dan dipanggil ke sekolah yang bersangkutan tanggal 26. Jadi karena siswa ini bermasalah tidak bisa kita lanjutkan, tetapi tanggal verifikasinya penyampaian ke orang tua tanggal 26. Sedangkan masa pendaftaran sudah lewat, tetapi siswa karena yakinnya tidak memilih jalur lain. Itu bagaimana Ibu? Terima kasih. Berarti kesempatannya dia sudah hilang, Bu. Silakan ditegaskan kepada calon siswa, silakan lakukan proses pendaftaran dalam 1 kali tahapan itu. Jadi sekarang nggak ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, jadi 1 kali aja. Tahapan silakan diselesaikan. Kalau dia mau mendaftar 3 ya silakan ketiga-tiganya diselesaikan pada hari yang sama. Mohon izin Ibu, bukan karena itu, karena kita kan dari infokan bahwa jalur afirmasi itu ada keistimewaan wajib diterima. Berarti karena wajib diterima, berarti kan dia hanya mendaftar di 1 jalur, karena dia yakin akan diterima di jalur itu. Dia tidak memilih lagi, tapi kenyataannya dia punya KIS mandiri gitu. Jadinya karena keyakinannya dia cukup milih 1, apa kita wajibkan mereka mendaftar di semua, artinya lebih dari 1 jalur. Kalau memang karena keyakinannya dia memilih 1 jalur, tapi kita verifikasi tanggal 26, kita tolak, sedangkan tanggal pendaftaran sudah lewat. Itu kan masalah baru Ibu, mohon solusinya seperti itu. Yang namanya hak itu jadi itu adalah haknya calon siswa. Itu adalah haknya calon siswa mau menggunakan yang mana. Tapi Bapak Ibu bisa memberikan suges atau bisa memberikan warning kepada mereka bahwa kalian bisa loh mendaftar di 3 jalur. Kenapa kalian nggak menggunakan kesempatan itu? Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau istilahnya mewajibkan, tidak ya. Jadi tidak wajib. Tapi itu adalah hak. Hak itu bisa diambil, bisa enggak gitu ya. Jadi mungkin bisa diberikan suges aja atau diberikan penguatan. Yakin nih cuma daftar 1. Kenapa nggak menggunakan lagi 2 haknya seperti itu. Dan untuk melakukan klarifikasi, jadi memanggil-manggil siswa itu kalau ada data yang diragukan itu bisa mulai tanggal 26. Tapi operator sudah bisa melakukan verifikasi data dari tanggal 22. Jadi seperti disampaikan oleh Mas Febrian tadi, di tanggal 22 sampai tanggal 25, siswa itu hanya bisa melihat datanya sudah terverifikasi atau belum. Di tanggal 26 sampai tanggal 2, dia baru bisa lihat perangkingan yang naik turun itu. Baru bisa melihat seleksinya. Karena apa? Karena kami menghindari calon siswa itu ketika dia melihat di hari pertama namanya udah keluar nih dari perankingan di sekolah pilihannya, terus dia buru-buru datang ke sekolahnya bilang minta batalin dong pendaftaran saya nih. Saya mau daftar di sekolah lain nih lagi nih, kayaknya di sana masih bisa saya, untuk menghindari yang seperti itu karena sudah jelas di Juknis bahwa siswa hanya boleh melakukan 1 kali proses pendaftaran. Seperti itu. Jadi melakukan klarifikasinya, klarifikasi berkasnya itu dimulai tanggal 26. Atau kalau mungkin Bapak Ibu mau berbaik hati gitu, kalau menemukan dia hanya mendaftar pada 1 jalur aja, boleh diteleponin, ditanyain, dipastiin dulu pada saat masih masa pendaftaran, apakah nggak mau menggunakan 2 haknya yang lain atau bagaimana seperti itu. Jadi itu kami kembalikan kepada kebijakan di sekolah masing-masing ya. Yang jelas dari kami, dari aturan, itu kami memberikan 3 kali kesempatan. Jadi kami memberikan 3 kali kesempatan, ada 3 hak yang dapat digunakan oleh calon siswa untuk mendaftar sesuai dengan persyaratan yang mereka miliki.
Silakan. Semua untuk kalah. Ini Bu, kalau kita di SMK Nusa Penida terus terang aja dari tahun ke tahun siswa itu minta tolong pendaftarnya ke kita. Alasannya mungkin takut salah dan lain sebagainya. Kedua terkait jaringan juga. Yang tanggap dari dari kelompok jalur itu, misalnya dia mau daftar di jalur afirmasi nih, dia punya KIP. Jalur afirmasi itu kalau nggak salah di jalur kelompok kedua. Ya. Ya. Anaknya biar kita menghemat juga energi operatornya untuk mendaftarkan. Kalau dia udah punya KIP, kita daftarkan di jalur kelompok 2 dengan jalur afirmasi. Udah tutup aja, nggak usah jalur sonasi dan atau ranking rapor lagi, kan seperti itu boleh kan? Boleh. Jadi Ya, itu untuk penghematan kita sebenarnya. Betul, terus terang aja. silakan dibijaksanai. Kalau memang udah yakin, ya KIP-nya valid, ya udah. Ya itu, karena itu jalur afirmasi kan langsung diterima. Terus kedua, ini ada bisik-bisik misalnya Bu, anak mau daftar di jalur afirmasi nih, kelompok jalur 2 misalnya ya, bukan, saya pilih sonasi dulu ya, di jalur keempat. Di jalur 4 dia pertama mendaftar di sonasi, di hari pertama nih. Nah, dia kan ragu dengan jalur sonasinya, besok dia nambah lagi nih di jalur ranking raport. Bisa nggak dalam waktu Bu, misalnya 1 atau 2 hari itu beda, tetapi di jalur kelompok jalurnya masih tetap sama, jalur 4. Bisa. Bisa seperti itu. Bisa, sepanjang waktu pendaftarannya masih ada. Masih buka. Ya. Oh, berarti dia hari pertama sonasi, dia karena keraguannya dia besoknya lagi datang nih misalnya, saya mau daftar di jalur ranking raport lagi, misalnya seperti itu. Bisa. Bisa nggak masalah? Bisa. Oke. Tapi tetap diarahkan mereka untuk mendaftar 1 kali dalam 1 waktu ya. Ya. Diarahkan aja seperti itu. Kalau dia misalnya mau mendaftar di masa pendaftaran itu yang jelas dia masih bisa. Selama masa pendaftaran masih buka dari tanggal 22 sampai tanggal 25. Oke Bu, tadi mungkin saya juga nggak tahu Pak siapa namanya itu, di punyanya Bapak Fabrian ya Hilmi, dia mencoba dengan NISN yang sama, dengan mendaftarkan di sekolah Tiang sendiri itu bisa, tapi di Tiang itu nggak bisa ya, kenapa ya masalahnya? Oke, nah itu sebentar, coba saya demokan ya. Itu yang japri saya Pak. Tadi pakai NISN ini ya, sebentar. Ya, SMK. Tadi dicoba di kelompok pilihan jalur yang ketiga, sertifikat prestasi. Nah, oke. Sertifikat prestasi. Udah sesuai semua ya Pak? Sekolah asal dalam provinsi, jenis lulusan reguler, tahun lulus 2022. Oke. Nah, kemudian kabupatennya Kelungkung, kemudian kecamatannya Nusa Penida, kelurahnya Pet. Oke, misalkan. Misalkan ini berjenjang atau tidak berjenjang misalkan? Berjenjang, oke. Oh, tidak berjenjang. Sertifikat prestasi akademik misalkan seperti itu ya. Kemudian ini kita unggah dokumen Oke, terus tadi Nusa Penida. Nusa Penida. Tata boga dan juga perhotelan. Nah, ini bisa. Ketika Bapak coba di laptopnya bawah nggak bisa? Ya, pas lanjut itu muncul keterangan ini, kolom nilai
Tes nilai 20 itu ya? Oke, itu sedang dalam masa demo ya, dan ini sedang kami coba cari solusinya apa, nanti akan kami informasikan di grup operator, itu Pak ya. Jadi beberapa kendala terkait dengan hal itu, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, nantinya akan kami update terkait dengan kendala itu. Jika memang sudah bisa, akan kami informasikan dan silahkan nanti dicoba lagi. Gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, terima kasih Pak. Siap. Kok saya melanjutkan ini Mas, tadi kan saya buka di Mozilla, kok nggak bisa kembali lagi ke awal ya? Dari pakai login, bisa kelihatan sedikit sebentar, lagi ke awal. Saya pakai Mozilla. Gitu. Mozilla? Iya, Mozilla. Kenapa? Saya kan buka akun saya di operator PPDB itu, demonya dari Mozilla. Terus saya buka itu, masukin dari dulu kan saya simpan itu admin saya sendiri, terus saya masuk login, muncul sebentar, hilang lagi, keluar kembali ke halaman depan. Gitu. Oh, keluar otomatis operatornya. Nah, itu biasanya karena masih case, cace. Nah, atau cookiesnya belum dihapus. Jadi bisa disimulasikan atau bisa disolusikan dengan membuka incognito. Kalau misalkan di Google Chrome itu incognito, bisa di Ctrl+Shift+N. Nah, itu membuka incognito. Bisa disimulasikan seperti itu. Biasanya karena case. Jadinya karena dipakai untuk login logout gitu, sehingga istilahnya apa ya? Masih nyantol, masih tersimpan di halaman penyimpanannya itu sehingga nggak bisa keluar. Nah, itu bisa dicoba untuk disolusikan dengan cara membuka incognito. Kalau di Google Chrome itu Ctrl+Shift dan juga N. Jadi Ctrl+Shift dan N itu ditekan bersamaan. Nah, itu membuka incognito. N. Kalau di Chrome ya Pak ya. Kalau di Mozilla barangkali mungkin berbeda. Nah, itu berarti sementara dicoba di Chrome dulu Pak, supaya jangan menggunakan Mozilla-nya. Kalau misalkan Mozilla-nya masih login logout-nya berkendala. Gitu ya Pak ya. Saya umumkan dulu ya untuk sekolah-sekolah yang memiliki belum menyetorkan datanya kepada kami. Jadi SMKN 1 Seririt hadir apa enggak? SMKN 1 Seririt, SMKN 1 Seririt, SMKN 1 Sawan, SMKN 1 Sawan, SMKN 2 Tabanan, SMKN 1 Tegalalang, SMKN 1 Mas Ubud, SMKN 2 Bangli, SMKN 3 Kintamani. Jadi sekolah-sekolah yang disebutkan barusan, setelah ini mohon menghubungi staf saya atas nama Marta. Jadi Martanya ada di luar. Silakan menghubungi Marta untuk mengumpulkan data kuota zonasi sekolah perjanjiannya. Dan bagi operator yang ingin mengubah datanya, setelah ini bisa japri ke Bliweda atau Blirukma atau ke saya. Atau bisa nanti setelah ini datang ke saya, silakan datanya diketikkan di laptop saya, nanti akan saya sampaikan kepada iOS-nya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Bu, ini kan misal saya dari SMK 1 Lapura, misalkan kan siswa dari luar provinsi yang mau daftar jalur raport, tetapi kakaknya itu masih luar provinsi, itu apakah bisa Bu? Bisa. Jadi yang mempersyaratkan kartu KK di wilayah Bali itu hanya yang zonasi. Jadi KK yang diterbitkan 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB itu hanya di jalur zonasi. Kalau yang di jalur lain dia mencantumkan KK tapi tidak mempersyaratkan
tidak mempersyaratkan tanggal terbitnya. Jadi kalau dia siswa luar Bali, selama dia persyaratannya untuk jalur itu dimiliki, jadi persyaratan khususnya ya. Kalau misalnya ranking nilai raport, yang persyaratan khususnya adalah surat keterangan nilai raport yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP-nya itu dimiliki sesuai dengan format yang sudah kita tentukan, dia diperkenankan mendaftar di jalur ranking nilai raport. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya terkait sebelumnya saya Suhardita dari SMK 6 Denpasar. Saya ingin bertanya terkait afirmasi. Hanya ingin minta underline saja sebenarnya. Karena afirmasi kan tadi sudah sempat saya coba-coba, itu katanya kan berdasarkan sonasi. Nah, ketika kita sebagai operator memverifikasi apakah wajib ada surat domisili bagi peserta afirmasi, kartunya di kartunya misalkan kartu KIP-nya alamatnya di wilayah bukan Denpasar. KK yang diupload ternyata KK juga yang di tempat asalnya, misalkan saya bilang di Gianyar seperti misalkan contoh. Tetapi ketika dia input data, itu di inputnya di Denpasar, tempat tinggalnya di domisilinya. Ya, tempat tinggal sekarang. Tempat tinggal sekarang. Berarti kan kami selaku operator kan belum bisa konfirmasi, berarti kan harus ada pemanggilan begitu ya? Ya. Untuk meminta surat domisili bahwa memang dia tinggal di Denpasar. Ya, betul. Nah, berarti itu ya. Soalnya takutnya nanti ada anggapan bahwa katanya afirmasi harus diterima, tapi kok saya harus disuruh mencari lagi surat domisili biar nggak gitu. Karena tadi kan yang mencatatkan kakak itu cuman yang sonasi seperti itu. Yang KK tanggal terbitnya 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB itu hanya seperti itu. Kalau jalur yang lain mempersyaratkan KK tapi tidak mempersyaratkan tanggal terbitnya. Jadi terbit kemarin pun boleh kalau dia menggunakan jalur afirmasi. Tapi kalau dia menggunakan jalur sonasi nggak bisa. Dia berarti jika tidak diupload domisili yang sesuai dengan tempat tinggalnya, artinya sesuai yang diinput, tetapi tidak sesuai dengan kartu, berarti bisa kita panggil ya untuk minta surat domisili. Silakan diklarifikasi. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya. Saya Oka dari SMK Negeri 1 Gianyar. Jadi mohon maaf, mungkin tadi udah dibahas atau belum, saya ketinggalan. Yang ingin saya tanyakan, misal ada siswa daftar di kelompok pilihan jalur 2, dia daftar di afirmasi, sonasi, dan ranking nilai raport. Kemudian operator memverifikasi berkasnya, di afirmasi lolos verifikasi, di sonasi juga lolos, di ranking nilai raport juga lolos. Nanti kira-kira dia diterimanya di jalur mana nanti? Urutan penerimaannya dia, jika ketiganya dia di lolos verifikasi. Seperti itu. Jadi urutan seleksi sudah tercantum di juknis. Jadi di paparan juknis sudah ada urutan seleksi. Jadi dari inklusi, afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua, sertifikat prestasi, sekolah dengan perjanjian, zonasi, ranking nilai raport. Jadi kalau dia di afirmasi lolos, otomatis dia afirmasi yang nanti muncul pengumumannya. Ya baik, terima kasih. Berarti dari sistem nanti udah mengatur dari urutan seleksi itu ya? Betul, dari urutan seleksi itu. Ya, terima kasih. Kita tahu ini udah penuh nih. Seharusnya kalau dia daftar, kalau siswa itu daftar, dia bakalan tidak dapat. Tetapi jurusan lainnya masih bisa dia masuk sebenarnya gitu. Bisa nggak kita melihat rankingnya? Karena kita akan bisa untuk artinya mengarahkan siswanya biar memilih jurusan yang lain. Mungkin itu aja. Semua. Yep. Oke, bisa Bapak. Jadi setiap jalur nanti kan bisa pindah-pindah jalur. Oh sebentar. Bisa pindah-pindah jalur ya di situs operatornya bagi yang admin maupun operator. Nah, untuk melihat seleksi sementara istilahnya ya, pemeringkatan sementara
setelah diverifikasi itu kan langsung masuk pemeringkatan gitu ya. Itu bisa dilihat di menu laporan, kemudian laporan hasil sementara. Nah, laporan hasil sementara ini bisa diunduh. Nantinya artinya ini karena saya superadmin, jadi bisa mengunduh seluruh sekolah. Nanti yang bisa ngunduh ya admin sekolah atau operator sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, nanti bisa dilihat, diunduh gitu. Sementara pada jam berapa pemeringkatan seperti apa gitu. Jadi akan selalu update ya. Ketika diunduh hari ini dengan besok pastinya berubah. Karena kan proses pemeringkatan, proses verifikasi sedang berlangsung. Jadinya pemeringkatan juga pasti berubah. Sehingga bisa diunduh setiap update, setelah diupdate langsung diunduh juga bisa. Gitu. Jadi menunya di menu laporan, kemudian laporan hasil sementara. Nanti saat pengumuman, tanggal pengumuman baru di laporan hasil akhir. Jadi ada menu laporan hasil sementara ini untuk pemeringkatan sementara, hasil akhir ini adalah untuk pengumumannya. Oke, itu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira sudah pas ya? Jadi untuk sistemnya bisa dicoba, demonya dicari-cari mungkin celahnya, jika ada ditemukan error atau sesuatu dan lain hal yang membuat sistem itu tidak berjalan, silakan dilaporkan di grup, sehingga bisa segera kami tindak lanjuti. Kami ingatkan kembali, jadi agar semua pengajuan pendaftaran yang masuk di operator di sekolah Bapak Ibu agar diverifikasi sampai tanggal akhir verifikasi yaitu tanggal 2 Juli 2022. Jadi jangan sampai lagi ada pendaftaran yang menggantung, yang nggak diverifikasi. Seperti tahun lalu kami banyak sekali menemukan pendaftaran yang tidak diverifikasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mungkin perlu ditanyakan, bisa di chat di grup. Nanti akan kami jawab. Jadi kami ingatkan sekali lagi bagi yang teman-teman operator yang belum masuk di grup Telegram, bisa tanya linknya sama teman operator yang sudah masuk duluan. Jadi linknya sudah dipin oleh Mas Febrian, bisa di-share pada teman operator yang belum masuk di grup Telegram. Pada saat pelaksanaan, jika ada hal-hal mendesak yang membutuhkan kebijakan segera, jadi silakan langsung di-chat di grup operator. Contoh misalnya nih ya, contohnya seperti yang kemarin yang SMA ada menyampaikan, jika ada siswa yang melakukan kesalahan pendaftaran gitu misalnya siswa yang berasal dari daerah Klungkung, dia ingin sekolah di SMA 1 Banjarangkan, tapi dia salah klik, jadinya di SMA 1 Banjar gitu, yang di Buleleng. Nah, yang seperti itu kan butuh kebijakan itu silakan dilaporkan, nanti akan kami bijaki, akan kami pindahkan sesuai dengan alamat domisilinya dia, di mana dia mau mendaftar. Jadi nggak akan mungkin kami biarkan pendaftarnya dia tetap di SMA 1 Banjar. Saatnya dia lolos, nggak akan mungkin dia sekolah di sana kan gitu. Jadi untuk hal-hal yang butuh kebijakan segera, silakan di chat di grup, nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan seperti apa kebijakannya. Dan jika melakukan batal verif, ingat direkod, dicatat, dibuatkan berita acara lengkap dengan data pendukungnya. Alasan batal verif dan data siswanya harus ada di berita acara itu. Contohnya nih misalnya memverifikasi pengajuan pendaftaran sertifikat prestasi. Yang mana sertifikat prestasi itu seharusnya tidak berjenjang, tapi nilai yang Bapak Ibu masukkan adalah nilai yang berjenjang. Itu harus dilakukan batal verif kan seperti itu ya.
Nah, itu silakan dilakukan batal verif, lakukan penilaian sesuai dengan yang real dan sebenarnya, dan dibuatkan berita acaranya, dilaporkan kepada kami. Jadi kalau seandainya ada yang komplain sama kami, kok saya awalnya nilainya dapat 100 gitu, terus tiba-tiba berubah jadi 20. Nah, dari berita acara batal verif itu bisa kita sampaikan sama orang tua siswa bahwa ini dilakukan batal verif, dilakukan penilaian ulang karena sertifikatnya adalah sertifikat yang tidak berjenjang, seperti itu. Jika tidak ada lagi, ya. Yang bisa melakukan batal verif adalah admin kepala sekolah, operatornya diketahui oleh kepala sekolah. Nanti untuk FAQ akan kami share juga di grup seperti tahun lalu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul akan kita share. Jadi supaya Bapak Ibu nggak berulang-ulang menanyakan pertanyaan yang sama dan agar diketahui juga oleh semua operator yang ada di grup itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang kiranya bisa dibijaksanai di sekolah, nggak perlu lagi ditanyakan kepada kami, nggak perlu lagi minta konfirmasi kepada kami. Tapi jika ada sesuatu hal yang urgent yang memang membutuhkan kebijakan, silakan di chat. Kami akan sampaikan kepada pimpinan dan akan kami sampaikan jawabannya bagaimana kebijakan dari pimpinan. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, kami mohon bantuan pada Bapak Ibu operator, silakan sistemnya dicoba-coba. Dicoba-coba sesering mungkin dengan berbagai macam metode, kami persilakan. Jika ada kendala, mohon disampaikan di grup supaya kita semua mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Baik, jika sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, pertemuan kami tutup, kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan Bapak Ibu operator, kami menyediakan makan siang, silakan diambil di meja panitia. Bagi sekolah dengan perjanjian yang saya sebutkan tadi, Dijeng makan siang. mohon menghubungi Marta belakang. Di belakang. Recording stopped. Dijeng ambil makan siang. Hanya saya empat nih ke. Di depan dan di depan. Di depan aja nih. Kembali kami ingatkan kuota zonasinya saya ambil satu-satu ya untuk dimasukkan di koordinasi orang tua. Begitu juga dengan kuota afirmasinya kami ambil 55, kami masukkan di inklusi. Udah mulai. Mak nasi lu. Hari siang Bagung. Nah, umuman kesempatan. Gue udah di logout nih. Ternyata tahu masalahnya Pak.
Tes, Perintah operator SMK 2 Sukawati disuruh menghadap sama Agus Surya di bidang SMK. Eka Setiari. Oh iya. Hijau kah?